Urung dayoyo menyekana musuh baru bersama gitu. MOU itu akad antara Indonesia dengan Aceh. Apabila akad itu dikhianati, Herbivora itu pemakan tumbuhan, lalu omnivora pemakan keduanya. Saya tanya, kalau pemakan pulau apa namanya? Nah kemudian bicara migas juga, ini yang banyak, yang hot issue gitu ya, yang banyak dicurigai. Apakah kemudian ada potensi migas? Sejumlah sumber yang ada saat ini. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Mengapa isu 4 pulau ini penting? Karena isu ini sudah menjadi isu nasional dan tokoh-tokoh nasional sudah pada speak up, sudah menyampaikan gagasannya, pikirannya, dan baru-baru ini tokoh Republik Indonesia dalam hal ini Pak Yusuf Kalla yang terlibat dalam perundingan pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka ikut menyampaikan, melakukan siaran pers di depan publik, menyebutkan bahwa pulau itu kecil, tapi harga diri jauh lebih besar dari pulau itu. Itu menjadi sesuatu hal yang dahsyat juga ya. Beliau sampai membuka UUPA, ada membuka MOU, membuka MOU Helsinki. Tapi kalau kita mau membedah MOU itu, banyak juga persoalan-persoalan yang disepakati belum selesai ya. Dan jelas di MOU misalnya soal militer berapa ribu, tapi hari ini berapa ribu. Kalau kita merujuk kepada MOU di samping peta atau wilayah juga. Artinya Ibu Bapak, kehadiran Ibu Bapak di sini adalah menyampaikan gagasan sesuai dengan latar belakang, sesuai dengan pengalaman dan sesuai dengan pengetahuan yang hari ini telah hadir. Paling minimal kita punya 9 narasumber hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Amrizal Jeprang, yang kedua Bapak Dr. M. Nasir Jamil, mungkin dalam perjalanan. Kemudian ada Pak Salana Nafiah, Pak Adi Warsidi, Bu Raiha Al-Fajri, Pak Arisman Ar-Rahman, Pak Yarmen Dinamika, dan Prof. Azhar Syah Ibrahim akan menyusul, dan guru kita Pak Munawar Liza Zainal. Karena Pak Amrizal sebelumnya merangkap sebagai Kepala Biro ya, tahun mulai 2000 Biro Hukum mulai 2018 sampai dengan 2023 kalau saya nggak salah, itu tentu mengikuti lebih dalam ya, mengikuti dalam dan tahu betul bagaimana kemudian kedudukan soal perkara sengketa 4 pulau ini ya, dan yang hari ini menjadi wilayah administratif Tapanuli Selatan. Beliau tahu berapa kali pertemuan, beliau tahu siapa terlibat dalam pertemuan, beliau tahu bagaimana kelemahan kita barangkali di birokrasi, atau beliau tahu bagaimana kemudian proses-proses terakhir keluarlah permen soal 4 pulau menjadi wilayah administratif Tapanuli Selatan. Pak Amrizal, kami persilakan untuk menyampaikan bagaimana sebenarnya duduk perkara dari 4 pulau Singkil ini yang kemudian menjadi wilayah Tapanuli Selatan. Silakan Pak Amrizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu negara formal, enggak formal juga enggak formal. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang ada di Sago TV. Yang pertama saya minta maaf juga ini nggak bisa hadir langsung karena dengan kondisi orang berada di Los Mame. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan 4 pulau ini, kalau selama saya sebagai Kepala Biro Hukum di pemerintahan Aceh 2018-2023, yang menjadi leadingnya di sini yaitu ada Biro Pemerintahan, ya, TAPE menurut Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Nah, biro inilah yang menjadi leading dalam persoalan ini. Dan kami Biro Hukum saat itu ikut terlibat dalam beberapa kali pertemuan dalam proses penyelesaian keberadaan 4 pulau Aceh ini. Nah, kalau kita melihat kronologisnya, sebenarnya awal menjadi permasalahannya itu tahun 2008. Ya, tahun 2008 ketika pada saat konfirmasi penentuan
titik koordinat pulau. Nah, itu terjadi kekeliruan. Kalau kita lihat berdasarkan yang disampaikan oleh Biro Pemerintahan, itu pada tahun 2008 ketika ada pengukuran titik koordinat, kemudian tahun 2009 oleh Sumatera Utara menetapkan 4 pulau itu masuk ke Sumatera Utara. Disitulah kemudian baru ketahuan ada kekeliruan di dalam penentuan titik koordinat itu. Yang terakhir, maka pada tahun 2009 itu kembali oleh pemerintah Aceh menyurati Kemendagri bahwa ada kekeliruan sehingga perlu diklarifikasi. Apa kekeliruan pada saat itu adalah yang heboh sampai hari ini. Sebenarnya itu ada posisi 8 pulau. Pada saat pengukuran pertama itu ada mangkir besar, mangkir kecil, lipan dan panjang. Nah, ternyata titik koordinat yang disampaikan ke Kemendagri itu adalah nama pulau yang berada di Pulau Banyak, titik koordinatnya, yaitu Mangkir Besar juga namanya. Nah, ada Mangkir Besar di Pulau Banyak, ada Lipan juga di Mangkir Kecil di Pulau Banyak, kemudian ada Panjang dan juga Lipan. Jadi nama yang relatif sama ini ketika pengukuran dalam titik koordinat ini disampaikan, nah inilah yang menjadi permasalahannya. Padahal keberadaan yang sedang didebat hari ini 4 pulau ini bukan yang di Pulau Banyak, tapi yang di Kecamatan Singkil. Sementara yang 4 yang pertama dikirim itu Kecamatan Pulau Banyak. Nah, disinilah kemudian oleh pemerintah Aceh dari tahun 2009 berdasarkan surat yang disampaikan oleh pemerintah Aceh mengkonfirmasi dan mengklarifikasi meminta agar sumut yang telah menetapkan 4 pulau itu merevisi. Nah, sejak 2009 itulah kemudian tidak pernah dilakukan verifikasi kembali oleh pihak Kemendagri dan menganggap itu sudah masuk di dalam wilayah sumut. Itu satu. Nah, untuk membuktikan bahwa kemudian ini ada kekeliruan, juga disampaikan oleh pemerintah Aceh saat itu beberapa dokumen. Salah satunya sebenarnya yang juga menjadi hal yang paling mendasar yaitu ada SKB itu. Surat kesepakatan bersama tahun 92 itu antara Sumatera Utara dengan Aceh. Saat itu yaitu gubernurnya Raja Inal Siregar, di Aceh Ibrahim Hasan, dan yang disaksikan oleh Rudini selaku Mendagri saat itu. Tapi bentuknya di dalam bentuk surat perjanjian bersama. Nah, kalau kita lihat dalam konteks hukum sebenarnya pusat juga sudah tahu ini. Yang namanya perjanjian itu ketika sudah disepakati itu kan menjadi undang-undang sebagaimana azas hukum Pacta Sunt Servanda. Saya pikir sudah tahu pemerintah pusat. Nah, dari dasar ini kemudian seharusnya kan langsung dilakukan verifikasi, kemudian dilakukan revisi bahwa sebenarnya itu masuk dalam wilayah Aceh. Nah, tetapi kemudian yang menjadi persoalan dari 2009 tidak dilakukan fasilitasi dan pertemuan, 2017 dikirim lagi surat oleh pemerintah Aceh ke Mendagri. Nah, dari 2017 itu disampaikan juga tidak dilakukan pertemuan, baru ketika saya sebagai Kepala Biro Hukum 2018 terjadi beberapa pertemuan yang saya ingat itu saya ikuti ada 2 pertemuan. Yaitu yang pertama di Kemendagri sekitar tahun 2020-an, bahwa di situ sangat memang semua dibuka, semua disampaikan oleh beberapa tim yang melakukan pengukuran saat itu, bahwa itu masuk di dalam wilayah Aceh. Nah, kemudian walaupun itu kita sampaikan, tetap bahwa pihak Kemendagri dan juga pihak Sumut saat itu, mereka ya menganggap itu masih masuk ke Pulau Aceh, ke Sumatera Utara. Nah, malah membantah apa yang dilakukan oleh tim topografi itu tidak menjadi rujukan utama. Nah, ini juga ruang debatable ini yang kemudian menjadi permasalahan karena dianggap bukan jadi rujukan utama itu. Iya, memang digunakan sebagai rujukan, tapi bukan yang utama, bukan yang menentukan. Nah, disinilah kemudian terjadi permasalahan
Sampai kemudian yang terakhir saya juga ingat ada pertemuan terakhir itu di Bali, menghadirkan hampir semua perwakilan di pusat dan juga Sumatera Utara. Juga kita sampaikan beberapa dokumen-dokumen bukti real bahwa itu masuk ke dalam wilayah Aceh. Ya mereka catat saja, ya. Tapi pada saat dikeluarkan SK-nya atau keputusan Mendagri-nya tahun 2000 berapa itu kemarin saya ingat, 2023, 2022 itu tetap masuk ke dalam wilayah Sumut. Nah, sementara pemerintah Aceh kan hanya dalam bentuk surat menyurat selalu menyampaikan bahwa itu masuk tetap diakui. Baru kemudian terakhir kemarin itu tahun 2024 dengan nomor 300 itu kemudian menjadi viral sampai hari ini bahwa tetap itu dimasukkan ke dalam wilayah Sumatera Utara. Nah, ini yang kalau saya lihat kronologisnya kita telah menyampaikan beberapa bukti real bahkan mulai perjanjian tahun 92 itu. Kemudian tim yang melakukan pengukuran juga mengakui ada kekeliruan saat itu antara pulau apa namanya di Pulau Banyak dengan pulau ada kecamatan Pulau Banyak dengan kecamatan Singkil sehingga minta kemudian diklarifikasi kembali tapi tetap tidak digubris sampai 2024 ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau boleh ini Pak Muklis saya juga sedikit nambahkan eh, selain kronologis tadi itu sebenarnya kalau pemerintah pusat memang bijak di dalam penyelesaiannya ini, itu kan harus bukan hanya sebatas pertemuan itu. Dan ini kalau kita lihat kembali ke konteksnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh, nah apalagi ya sama-sama kita dengar apa namanya Pak JK juga sudah menyampaikan bahwa bagaimana batas wilayah wilayah Aceh berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 1956 itu yang kemudian juga diakui di dalam MOU Helsinki. Nah, ini juga sebenarnya menjadi ruang debat juga kalau bicara undang-undang itu. Karena bicaranya kan darat ini. Sementara ini bicara lautnya. Nah, tapi terlepas dari itu kan batas wilayahnya sudah diatur di undang-undang itu. Nah, kemudian di dalam undang-undang pemerintahan Aceh juga kita sama-sama tahu seharusnya karena setiap tahun keputusan Mendagri ini diubah. Kenapa diubah? Karena kan dari sekian puluhan ribu pulau di Indonesia, itu bisa jadi dia itu akan ada perubahan. Ada yang tenggelam, ada yang timbul, sehingga keputusan Mendagri ini setiap tahun ada perubahan. Yang menjadi ironi hari ini adalah sudah tahun 2024, pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri tidak mengacu UPA dalam melakukan perubahannya. Ini kalau kita lihat konteks hukumnya. Kalau seharusnya ini sudah 2024, sejak 2006 lahir UPA, bagaimana proses pembentukan sebuah produk hukum yang terkait dengan Aceh, itu seharusnya diikuti. Dan mungkin ini Pak Muklis dan teman-teman sekalian, apakah pemerintah Aceh tidak menyampaikan? Seingat saya, terakhir itu 2022. Ya, kita pernah menyampaikan dalam bentuk surat ke Kemendagri bahwa seharusnya proses penyelesaian ini harus dilakukan melalui konsultasi dan pertimbangan gubernur. Itu ada surat dari pemerintah Aceh tahun 2022 yang saat itu ditandatangani oleh PLT ya, Pak Nova. Itu ada tersampaikan kepada Mendagri bahwa proses konsultasi ini. Ternyata nggak digubris. Nah, bahkan kemarin itu terakhir saya tanyakan ke Pak Karu Pemuda, kepada Pak Presiden juga memasukkan kembali bahwa proses penyelesaian Aceh ini, apa namanya, 4 pulau ini harus melalui konsultasi dan pertimbangan gubernur. Nah, ini saya pikir yang diabaikan juga oleh Kemendagri. Ya, kalau kita lihat kan ada di pasal 8 ayat 3, kemudian pasal 42 ayat 2, Undang-Undang Pemerintahan Aceh, dan juga Perpres 75 2008. Itu sangat jelas sebenarnya. Kalau kita baca di pasal 7, pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Presiden nomor 75 tahun 2008, itu sangat jelas bukan bahwa bagaimana pemerintah atau pemerakarsa ke kementerian dalam hal ini menyampaikan kepada Gubernur Aceh untuk apa namanya penyelesaian ini, kemudian Gubernur Aceh menyurati kembali memberi pertimbangan apakah ini sepakat atau tidak. Dan ini yang tidak dilakukan oleh Kemendagri dalam proses penyelesaian 4 pulau ini.
Nah, ini yang saya pikir bagaimana kronologisnya, bagaimana proses yang terjadi, sehingga ya kalau kita lihat secara hukum, ini jelas melanggar Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Ini jelas melanggar Peraturan Presiden 75 2008. Nah, oleh karenanya, saya pikir ini yang perlu penyelesaian ke depan, yang lebih baik, yang supaya pemerintah pusat juga tahu apa yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat itu dilaksanakan. Saya pikir itu sebagai pengantarnya Pak Muklis. Saya kembalikan, Pak Muklis. Terima kasih. Baik, makasih Pak Dr. Amrizal Jiprang yang sangat luar biasa memberi kita pandangan ya. Dari sisi hukum ada banyak juga yang ganjal rupanya ya. Dan barangkali ini nanti Pak Amrizal, kalau memang Pak Amrizal masih ada waktu, silakan stay, dan nanti mungkin kawan-kawan di sini akan juga melakukan dialog dengan Pak Amrizal ya. Mungkin karena Pak Amrizal ini salah satu aktor juga ya dalam lepasnya pulau ini. Baik, terima kasih Pak Amrizal. Berikutnya kami undang Pak Adi Warsidi, tapi karena beliau ini memang jurnalis senior di Aceh, tentu pandangannya harus dari sisi jurnalis ya. Dan kita tahu Bang Adi bahwa biasanya jurnalis itu memiliki informasi yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ya, biasanya ya. Dan bagaimana pandangan atau informasi juga soal 4 pulau ini. Dan yang paling penting, kenapa kemudian pemberitaan media soal 4 pulau ini sangat masif, sampai tokoh nasional juga menjadi atensi, dan Prof. Umam juga, tokohnya Bang Adi Warsidi itu mengeluarkan statement luar biasa pakai bahasa Sanskerta dan menyerang orang Aceh juga. Artinya ini dari sisi jurnalistik atau media. Silakan Pak Adi. Isu ini kemudian menjadi seksi itu juga karena berkaitan dengan isu awal yang ada di Ampat. Ampat itu di Raja Ampat itu juga berkaitan dengan pulau. Jadi oleh media kemudian menjadikan isu ini sebagai isu seksi selain dari soal martabat harkat dan itu tadi bahwa Aceh yang baru selesai dari konflik. Media ini kan mengelola isu semakin besar potensi konflik di dalam itu semakin besar dikelola isunya. Dia persis seperti kawan-kawan di netizen, nanti dijelaskan sama Bang Risman ya selaku netizen unggul ya Bang ya. Bukan generasi muda ya, netizennya generasi tua ya, agak aneh kayak ini. Tapi ya nggak masalah ya. Karena ikut tren ya. Jadi seperti itu, semakin besar potensi konflik maka semakin besar pemberitaan. Dan yang agak membingungkan saya adalah tidak ada agenda politik besar lain. Karena semua agenda politik yang ada di Indonesia ini saat ini ya semuanya besar, jadi nggak ada agenda politik lain yang besar yang kemudian ditutupi. Kalau dulu boleh kita bilang misalnya pengalihan isu, ini karena ada pengalihan isu soal itu. Sekarang nggak ada, karena semua isu di Republik ini kemudian menjadi penting. Jadi tidak ada yang bisa dialihkan, nggak ada satupun yang bisa dialihkan. Semuanya besar. Sekarang kan dimainkan isu misalnya soal keberadaan tentara, misalnya undang-undang TNI misalnya. Yang di Aceh juga ada penambahan 4 batalion, terus kemudian di isu soal anggaran pertahanan yang luar biasa, kemudian food estate misalnya, itu kan semuanya isu-isu besar, tidak bisa dialihkan karena apa? Isu itu tetap muncul, sama seperti isu yang 4 pulau ini. Jadi potensi konfliknya itu besar, itu disukai oleh media. Jadi tidak ada pengalihan isu terhadap isu lain, nggak ada, karena isu lain media juga menuliskan. Yang aneh sekarang ini di Aceh Pak. Di Aceh ini semua orang ngomong, nah ini yang aneh, dan narasinya sama. Saya mempelajari narasi yang dikirimkan ke saya itu, ada banyak tokoh yang kemudian mengirimkan narasi ke saya. Saya tidak sebutkan mereka, ada sekitar 20 atau 30-an orang yang mengirimkan
semacam rilis keterangan dia itu terkait dengan 4 pulau. Itu narasinya hampir sama. Narasinya, makanya saya khawatir kemudian ini dipakai AI. AI, bahasa Inggrisnya AI, kalau bahasa Indonesia AI. Jadi pakai itu, jadi komentarnya dia pakai itu sehingga narasi yang muncul sama. AI itu kan dia membaca narasi yang sudah ada, jadi yang sudah ada dikembangkan balik, diolah. Makanya kemudian banyak bahasa-bahasa seperti bahasa puisi, itu AI. Tidak mungkin misalnya orang setingkat akademisi yang nggak pernah menulis puisi, kemudian bahasanya seperti puisi. Nggak bisa, kecuali Barisman misalnya menulis keterangan itu bisa muncul bahasa-bahasa puisi itu kemudian, dan narasinya sama. Dan sekarang yang kemudian juga kita lihat di sini misalnya di diskusi ini ada yang kurang, Pak Dir. Orang Medan nggak kita undang. Harusnya kan bisa kita undang mereka, kita dengar ini mereka seberapa peduli mereka, karena orang Aceh yang peduli, semua orang Aceh ini peduli. Soal ini. Awalnya saya jujur, saya nggak terlalu peduli. Karena apa? Ya kita jual Aceh pun ke Medan ya sama juga. Tapi ketika orang bicara soal harkat dan martabat ini muncul. Karena saya dari dulu jiwa saya tetap merdeka. Nah, jiwa saya tetap kepada itu ketika itu diungkit dan sebagian orang besar Aceh itu diungkit. Itu muncul. Karena orang Aceh pada dasarnya itu tidak menandatangani MOU. Om Nawar, saya berulang kali bilang Om Nawar, sebagian besar orang Aceh tidak menandatangani MOU dan tidak diajak ketika perundingan. Yang berunding itu kan enggak sama pemerintah Republik Indonesia. Orang Aceh kan enggak diajak. Orang Aceh yang mendukung perjuangan kemudian mendukung enggak, kan seperti itu. Tetapi kan tidak diajak. Tidak ada satupun perwakilan bangsa Aceh, orang Aceh yang ikut dari perundingan selain dari gerakan itu. Yang kayak ini secara ini dulu, secara organisasi dulu. Walaupun nanti kan iya itu jadi ini kalau misalnya dikaji dalam itu kemudian yang ini tidak berkaitan dengan merdeka lagi Bang Nawar. Jadi kita nggak usah bahas terlalu jauh. Tapi ini berkaitan dengan harkat itu tadi. Karena secara jujur awalnya saya tidak terlalu peduli sebenarnya. Tetapi terakhir ketika diungkit harkat dan martabat itu, apalagi ada narasi rencong keringanan pulau bisa hilang dan segala macam. Nyan pikirannya anak mohoi belum likut. Jauh gitu ke belakang. Jauh. Dan semangat itu muncul. Makanya kemudian banyak jurnalis muda aja itu berlomba-lomba menulis itu. Saya sudah lama misalnya tidak menulis lagi di salah satu media besar nasional misalnya. Lama saya tidak menulis, saya semacam dan aktif kayak gitu. Saya hanya menerima penugasan. Tetapi ketika pulau itu, saya menulis lagi. Kan kacau ini. Tiba-tiba banyak kawan-kawan yang kemudian bertanya, Bang Adi kok udah menulis lagi di media itu? Ya saya memang masih berada di media itu, tapi jarang menulis saja. Tapi karena ada itu, ya persoalan marwah dan harkat itu tadi ya itu. Ada ya kita orang Aceh sedikit disentuh ya narasi itu yang kemudian muncul sangat banyak beriringan dengan narasi para politisi. Ini nggak ada Bang Nasir di sini, makanya saya ngomong kalau ada Bang Nasir saya nggak berani, tapi Bang Nasir mudah-mudahan dengar ya Bang. Jadi Bang Nasir itu kan politisi, apa yang diomongkan hari ini itu politisi, bukan saya yang bilang, tapi Charles de Gaulle itu ya kalau nggak salah, presiden Perancis pertama. Politisi itu tidak percaya bahkan apa yang diomongkannya. Nggak percaya dia. Tapi yang herannya dia ketika melihat rakyat percaya. Nah, itu omongan politisi itu loh. Itu bukan saya yang bilang. Terus kita percaya kepada politisi ini ngomong. Saya enggak. Karena apa? Hari ini dia ngomong kayak gini, besok lain. Dia kan ngomong pada berdekatan. Makanya banyak politisi yang bingung, kok percaya masyarakat saya ngomong kayak gitu? Padahal dia sendiri nggak percaya omongan dia. Paham Mbak Dira? Dia sendiri nggak percaya omongan dia. Karena apa? Besoknya kan bisa diralat. Itu artinya dia nggak percaya, nggak tetap hati pada omongan dia. Besoknya bilangnya, jadi omongan politisi seperti itu. Berlomba-lomba di media, beruntung kita pemilu udah selesai. Kalau pemilu misalnya dilaksanakan lagi 2026, nah ini
narasi seperti ini akan banyak, akan semakin banyak lagi. Saya rasa begitu dari sisi media. Jadi ada proses semua berita yang berpotensi konflik itu akan disukai oleh media dan diolah sedemikian rupa beriringan dengan semakin banyak politisi yang ngomong. Jadi seperti itu. Saya minta mungkin selanjutnya nanti Bang Munawar Rija, karena saya akan pergi sebentar lagi. Saya ingin mendengar dulu Bang Munawar Rija. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi Warsidi. Ini luar biasa Pak Adi. Artinya memang pandangan-pandangan kenapa kemudian ini menjadi berita nasional, tapi memang ini menjadi isu penting juga ya. Di samping juga menjadi gerakan kolektif orang Aceh juga untuk memberi statement soal 4 pulau ini. Makasih Pak Adi. Emang beda kalau sudah jurnalis senior hadir, beda. Keban netizen. Baik, makasih Pak Adi. Bang Amrizal mendengar ya, luar biasa. Makasih. Kemudian seperti arahan Bang Adi, saya nggak bisa menolak arahan Pak Adi, Pak Wali. Karena memang Mbak Ali ini senior kita juga, karena senior. Kita undang Pak Munawar Liza. Beliau kita ketahui sebagai anggota tim perundingan GAM di Helsinki. Tentu beliau punya pemahaman, punya latar belakang juga sebagai wali kota. Dan tentu kita ingin tahu sebenarnya kenapa ini terjadi dan sudah seharusnya bagaimana exit strateginya supaya ini betul-betul juga tidak mengganggu proses perdamaian dan juga kebatinan orang Aceh itu dapat direspon dengan cepat oleh pemerintah pusat. Kami persilakan Mbak Munawar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Sago TV yang telah mengundang kami pada acara ini. Jadi pada tahun 2003 saya teringat bahwa ketika Indonesia memberlakukan darurat militer ke Aceh, itu mereka sebagian daripada strategi yang mereka lakukan itu adalah sama seperti ketika Amerika Serikat menyerang Irak di saat yang mirip-mirip sama. Misalnya menggunakan embedded jurnalis, terjun payung, kemudian jalan kaki, obrak-abrik sana sini. Jadi mirip dengan apa yang dibuat oleh Amerika di Irak di tahun 2003. Nah, di akhir-akhir ini saya juga melihat proses pengambilan pulau itu jangan-jangan juga mengopi cara Israel dalam merebut Palestina. Jadi ada upaya-upaya yang dilakukan untuk melakukan tindakan perebutan-perebutan seperti misalnya, kan begini, pulau itu bagi Aceh itu memang bagian badan daripada Aceh. Waktu diambil sakit badan kita dipotong. Nah ketika dimasukkan ke Sumatera Utara itu sama seperti anak jari Sumatera Utara sudah 5 ditambah 1 lagi jadi 6 dari potongan tangan kita tadi. Jadi sebenarnya enggak dipotong ke Sumatera Utara. Sumatera Utara itu sebenarnya mereka tidak meminta, tapi dipotong dari kita itu bagian tubuh yang dipotong. Jadi saya melihat mungkin ada sebagian politisi di Indonesia ini belajar juga cara-cara Israel dalam merampas Palestina. Ini saya curiga hal itu. MOU Helsinki, dari perspektif MOU Helsinki, dari spirit MOU Helsinki, sebenarnya kita dari GAM dan juga dari orang Aceh, kita sudah mengidentifikasi kebobrokan, kebrengsekan, kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap daerah-daerah khususnya Aceh. Yang pertama misalnya terkait dengan adanya keputusan-keputusan yang diambil dari Jakarta dari atas meja yang kemudian merugikan Aceh. Seperti dimasukkan Aceh ke dalam sumut dan segala macam masa itu. Nah, di dalam MOU Helsinki, perbuatan-perbuatan jahat yang pernah dilakukan oleh Indonesia itu dideteksi oleh GAM sehingga di dalam MOU Helsinki hal-hal itu dikunci, jangan sampai terjadi lagi. Makanya di dalam pasal pertama MOU Helsinki itu disebutkan bahwa seluruh kebijakan ataupun undang-undang yang akan dibuat oleh DPR RI yang terkait dengan Aceh harus konsultasi dan concern ataupun persetujuan DPR Aceh. Kemudian yang kedua terkait dengan kebijakan eksekutif.
peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden, dan segala macam yang terkait dengan kebijakan eksekutif itu harus dengan persetujuan kepala pemerintah Aceh ataupun gubernur. Jadi sebenarnya itu kunci supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi. Nah, kunci itu walaupun kemudian dipetaba atau diringankan, maksudnya di MOU itu bahasanya konsultasi dan persetujuan. Kemudian diganti menjadi konsultasi dan pertimbangan atau apalah, dan pertimbangan. Jadi diturunkan grade-nya dari persetujuan menjadi pertimbangan. Dari MOU diturunkan menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, kemudian diturunkan lagi kepada Perpres 75 Tahun 2008. Jadi sebenarnya dari hukum positif saja surat dari Menteri Dalam Negeri itu seperti dia sebenarnya kalau bahasa kasarnya mengkebiri presiden. Jadi ada peraturan presiden yang telah dibuat untuk tata cara bagaimana Indonesia dalam membuat aturannya berkenaan dengan Aceh mengikuti prosedur yang dibuat presiden. Nah, prosedur itu tidak diikuti oleh Menteri Dalam Negeri. Jadi saya lihat bahwa sebenarnya Menteri Luar Negeri ini diam-diam sepertinya melawan presiden, melawan peraturan presiden dalam hal memasukkan wilayah Aceh menjadi bagian Sumatera Utara. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, contoh yang lain bahwa misalnya kita tahu betapa biadabnya tentara di Aceh, di Papua, di Timur dulu kan, itu dikunci dalam MOU bahwa tentara di Aceh itu adalah untuk external defense, untuk pertahanan luar. Saya kira kalau misalnya ini terkait dengan batalion misalnya ya, batalion pertanian namanya, itu pertama tidak sesuai dengan fungsi kalau di Aceh. Kalaupun dibuat batalion pertanian sebenarnya boleh-boleh saja. Jumlah TNI-nya harus disesuaikan. Kalau perlu Kodam, Kodim, Koramil dibubarkan karena itu fungsi teritorial. Jadi ganti semua menjadi batalion pertanian, silakan saja kan. Yang penting jumlahnya itu tidak lebih dari 700. Jadi itu. Tapi fungsinya sebenarnya untuk external defense. Makanya seperti ada pembunuhan yang dilakukan oleh TNI terhadap orang Aceh di Aceh, itu sebenarnya kalau mereka dibawa ke pengadilan sipil itu kan ada shock terapi bahwa mereka mungkin tidak mudah-mudah melakukannya. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir yang perlu juga kita share bahwa kita di Aceh ini dihabiskan energi kita, dikuras energi kita untuk mengurus hal-hal yang sebenarnya sudah selesai. Ini batas Aceh sudah selesai dari zaman dahulu sudah selesai, tapi diganti lagi. Karena kalau berbicara benar seperti MOU Helsinki, sebenarnya di Aceh itu kan darat laut itu. Darat kita udah rugi. Ada sebagian besar darat kita yang memang sudah diambil Sumatera Utara. Ini diambil laut lagi. Kan ini suatu hal yang memang sebenarnya tidak pantas. Dan saya kira seperti yang disampaikan kawan-kawan tadi bahwa colekan-colekan seperti ini, cubitan, tikaman-tikaman seperti ini sebenarnya menusuk dada orang Aceh. Karena kenapa? Karena diusik kita. Kita ini seperti lebah dilempar batu terus. Jadi tiap hari kita dikuras energi kita untuk mengurus hal-hal yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Mestinya seperti DPR Aceh, DPD Aceh yang ada di Jakarta itu. Ya, DPR orang Aceh yang ada di Jakarta, DPR RI dan DPD RI, mereka itu sebenarnya kan waktu-waktu ini harus menghabiskan energi untuk mengawal revisi UPA. Kemudian mengawal penambahan yang 1% menjadi 2,5% atau 3% DAU nasional. Kan itu yang harusnya dikawal untuk menambah kesejahteraan rakyat Aceh. Menambah logistik orang Aceh, menambah amunisi orang Aceh untuk menjadi sejahtera. Ini enggak. Akhirnya kita kan tiba-tiba sedang mengurus ini kaiti untuk mengganggu konsentrasi kita. Jadi saya kira kesimpulannya bahwa pulau itu adalah Pulau Aceh yang direbut dengan tanpa dasar. Kemudian yang kedua, kita di Aceh tidak boleh untuk berhenti. Kemudian yang ketiga, seperti Presiden Prabowo ini jangan diam saja, harus mengambil kesimpulan. Kalau perlu ke depan untuk menghindari
Ini mengganggu ketahanan nasional di Aceh ini sebenarnya yang dibuat oleh Pak Tito itu. Pak Tito itu mungkin banyak jasanya sebagai Kapolri, banyak jasanya sebagai Menteri Dalam Negeri, tapi ternyata su'ul khatimah di akhirnya. Karena kenapa? Orang akan mengingat bahwa dia adalah orang yang kemudian membuat keputusan untuk merampas 4 pulau yang sebelumnya itu dimiliki oleh Aceh. Jadi Pak Prabowo itu kita berharap ke depan sebagai solusi salah satunya buatlah satu kementerian baru, namanya misalnya Kementerian Daerah-daerah Istimewa misalnya. Di dalamnya seorang menteri mengurus urusan Aceh, mengurus urusan Jogja, mengurus urusan IKN, mengurus urusan Papua. Jadi semua satu pintu. Karena kan Jakarta itu seperti belantara juga. Ini kasus ini salah satu. Banyak kasus lain yang terjadi. Misalnya Menteri Perdagangan tiba-tiba buat suatu aturan melarang masuk barang ke Sabang. Padahal di Sabang pelabuhan bebas, ada aturan undang-undang yang mengatakan bahwa semua barang boleh masuk kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Tiba-tiba ada surat dari Menteri Perdagangan yang melarang. Itu bertahun juga kita mengurus untuk Menteri Perdagangan membatalkan surat itu. Untung sudah dibatalkan. Kemudian masalah konsultasi tadi. Konsultasi itu penting karena ini menyangkut hajat hidup kita bangsa Aceh. Kita anak sendiri saja tidak mungkin tamat dia SMA langsung kita bawa masuk UIN, masuk Unsyah atau masuk kemana. Kita ada diskusi sama dia. Nak, kamu mau sekolah kemana? Kan itu sebenarnya teori-teori pemerintahan bottom up yang harus dipelihara oleh negara. Tapi ternyata kita tidak on the track kepada kebaikan, tapi malah balik jauh kembali ke belakang, bahkan lebih buruk daripada Orde Baru. Jadi tidak salah kalau generasi Aceh, orang-orang Aceh sekarang yang ada, itu berpikir ulang terhadap MOU Helsinki, berpikir ulang tentang keberadaan kita di dalam Indonesia, berpikir ulang banyak hal terkait dengan itu karena kita memang sudah diinjak oleh pemerintah. Kalau orang bilang dulu pemerintah pusat, tapi pemerintah maksudnya pemerintah di Jakarta sana. Jadi saya kira dari perspektif MOU itu bahwa apa yang dibuat oleh pemerintah Indonesia itu melanggar kesepakatan. MOU itu akad antara Indonesia dengan Aceh. Apabila akad itu dikhianati, Aceh pun kemudian bisa berpikir ulang. Apakah akan de facto apakah akan kembali seperti dulu? Bisa saja orang Aceh berpikir seperti itu karena akad yang sudah dikunci terkait dengan sikap-sikap buruk yang sebelumnya terjadi terhadap Aceh itu diulang lagi oleh pemerintah. Jadi kita kan bisa berpikir jangan-jangan pemerintah nggak peduli dengan MOU. Masa kita peduli dengan MOU kan jadi status quo seperti dulu bahwa Aceh itu akan memperjuangkan sebagai sebuah bangsa yang terpisah. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Munawar, luar biasa paparan beliau 11 menit. Ya, jadi ini jadi luar biasa. Terima kasih Bang Munawar. Selamat datang Bang Nasir Jamil. Tapi kehadiran Mas Nasir ini mewarnai diskusi kita dan ini penting sekali untuk seperti di awal kita cerita tadi bahwa ini adalah dialog perdana Sago TV dan ke depan kita akan selalu kalau bisa merespon isu-isu nasional, isu-isu lokal untuk kemaslahatan, pencerahan publik dan juga untuk supaya misinformasi, disinformasi itu tidak terjadi dalam masyarakat kita. Dan hari ini mewakili perempuan dan juga pekerja NGO. Udah lama sekali juga di NGO ya, Raihal Fajri. Barangkali Bu Raihal bisa disampaikan atau dibahani kita bagaimana sebenarnya peran perempuan, kemudian juga atau pandangan para aktivis NGO dalam melihat masalah Singkil ini, masalah 4 pulau Aceh Singkil yang kemudian menjadi wilayah Tapanuli Selatan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Sago TV yang sudah mengundang kita semua untuk hadir berdiskusi di sini. Cuman pertanyaannya jadi dikunci ya untuk saya ya, ngomong khusus bagaimana perempuan.
Ya, tapi sebenarnya saya mau ngomong yang agak di luar itu sedikit, melihat apa fenomena yang terjadi dan tadi bahasan ada Bang Adiwi dan juga apa Bang Munawar Riza soal bagaimana negara melihat ini ya. Jadi ada beberapa hal penting yang sekarang sedang berlangsung. Salah satunya di Aceh kita sedang mendiskusikan soal Undang-Undang 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ya, kalau saya melihat kan ini proksi yang Mendagri kan, karena ada satu yang sedang dibahas sekarang dan Mendagri menjadikan ini seperti ini. Karena ada tahapan yang kita lihat. Kemarin ada lemparan isunya soal pemekaran Gayo dan lain sebagainya. Nah itu kalau cerita Bang Risman itu kan algoritmanya nggak naik, itu kan. Nah sekarang naik ini algoritmanya. Itu harus dilihat sebagai satu proksi. Tapi satu hal lagi yang saya mau lihat adalah soal sebenarnya kita punya kebijakan RZW P3K itu. Jadi kalau mau lihat soal bagaimana ruang partisipasi masyarakat, perempuan, dan lain di dalamnya itu rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu harus dilihat sebagai pemanfaatan sumber daya yang melibatkan semua pihak di dalamnya. Perempuan bagaimana wilayah kelolanya, kan ada wilayah pesisir dan lain sebagainya yang itu akan harus dilihat sebagai sesuatu yang penting dalam pembangunan dan pelestarian. Jadi kalau nanti ngomong bagaimana potensi konflik, nah itu juga harus melihat di situ. Kita mengacu ke itu dan Aceh punya Undang-Undang 11 2006, punya RZW P3K ini dan juga punya kanun tentang itu tahun 2001 kalau saya nggak salah. Tentang bagaimana Aceh akan mengelola ini dan Undang-Undang 11 juga menyebut soal bagaimana 12 mil itu siapa yang akan kelola. Nah, RZW WP3K ini menyebutkan 12 mil ke dalam. Berarti itu kan seperti konsen yang tadi disebutkan Bang Munawar Riza itu jelas Aceh punya hak untuk mendiskusikan itu. Jadi makanya tadi di awal saya mencoba melihat ini bagaimana sejalan dengan hal penting yang sedang didiskusikan terkait dengan Undang-Undang 11 2006 yang sedang tahapan revisi. Nah, jadi kita harus melihat ini dalam satu rangkaian utuh dan ini bagaimana kita melihat ketika pulau-pulau ini itu merupakan milik Aceh dan itu harus kita diskusikan bagaimana upaya pembangunan di dalamnya. Jadi pemanfaatan sumber daya alam dengan melibatkan banyak pihak. Karena tadi disebutkan soal ini dimulai tahun 2008, bagaimana saat itu diskusinya hanya didiskusikan soal bagaimana pemanfaatan ruang darat. Belum ada pembicaraan ruang laut. Jadi harus dilihat dari tahun itu. Jadi mungkin ini harus dirunut bagaimana melihat pemanfaatan ruang itu. Jadi ada yang miss juga di tahun 2008 itu tidak terdiskusikan bagaimana ruang laut ini akan dikelola. Karena ya ini kan soal pemanfaatan ruang yang harus dilihat sebagai bagian masyarakat, ruang partisipasi masyarakat di dalamnya itu. Jadi bagaimana pengelolaan bersama. Kan banyak sekali kebijakan yang mengatur bagaimana partisipasi warga negara dalam proses pembangunan dan itu mencakup di dalamnya bagaimana perempuan dan kelompok-kelompok rentan itu harus diperhatikan atau terlibat. Nah ini yang saya pikir tertinggal dari proses diskusi-diskusi ini. Gitu. Jadi Mendagri seharusnya melihat ini sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan dan pemanfaatan ruang. Jadi tidak hanya melihat langsung ini satu bagian gitu. Jadi kan banyak kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh pemerintahan itu yang hari ini A, besok B, besok C gitu kan. Jadi ini harus dilihat sebagai satu inkonsistensi dalam pengelolaan dan pemanfaatan wilayah kelola gitu. Jadi saya pikir ini harus harus diletakkan pada tempatnya karena alas kita berpikir dan berdiskusi itu kan ada dokumen-dokumen, ada kebijakan-kebijakan. Nah itu kita cukup punya untuk menjadi bahan diskusi. Jadi sebenarnya di tingkat Kementerian Dalam Negeri ini harus sebenarnya sudah khatam lah urusan kebijakan-kebijakan ini. Jadi tidak mencoba memutar ini menjadi sesuatu yang melahirkan potensi-potensi perdebatan gitu. Jadi Aceh dan ini 20 tahun
kita Agustus nanti akan memperingati 20 tahun perdamaian di Aceh. Dan ini kan akan sangat rentan kalau dari sisi konflik ada teorinya yang menyebutkan bahwa 25 tahun maka konflik akan relapse misalnya. Walaupun dalam konteks Aceh bisa 8 tahun, ada beberapa peristiwa yang kemudian lebih cepat gitu. Nah, ini harus dilihat sebagai satu ruang atau tata kelola yang utuh gitu ya dalam melihat Aceh. Karena benar tadi yang disebutkan sama Bang Afrizal di awal, Undang-Undang 11 2006 itu tidak menjadi konsideran untuk banyak kebijakan yang lahir. Nah, itu harus menjadi catatan sebenarnya. Dan Mendagri sangat paham itu karena bukan orang baru di dalam tata kelola politik di Indonesia gitu. Jadi ini semacam pembiaran, semacam proksi lah Mendagri karena lagi ada dibahas nih Undang-Undang 11 2006. Pertarungannya besar untuk membahas bagaimana OSUS diperpanjang, berapa usulan, berapa kewenangan yang kemudian akan adu argumen di situ. Aceh akan menjadi apa setelah revisi Undang-Undang 11 2006 ini dilakukan. Jadi ini harus menjadi satu hal yang serius untuk dipikirkan. Jadi bukan hanya soal kita berpikir bukan hanya soal letak pulau ini saja, 4 pulau ini. Jadi seluruh komponen yang telah diatur dalam undang-undang. Ini undang-undang soalnya. Jadi Aceh sering sekali undang-undang kita itu undang-undang itu lebih tinggi, tapi kemudian dalam beberapa kondisi di Aceh itu peraturan menterinya lebih tinggi gitu. Jadi kan agak lucu nih untuk dilihat. Dulu juga ada PP soal kewenangan, tiba-tiba memberangus beberapa kewenangan yang sudah dibentuk oleh undang-undang. Nah, itu saya pikir yang harus dilihat. Jadi momentumnya kita saat ini sedang revisi Undang-Undang 11 2006 tentang Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Nah, ini yang harus dijadikan acuan untuk melihat untuk melihat pulau, melihat banyak hal lain yang harus diatur di Republik ini gitu ya. Jadi itu saya pikir sebagai pengantarnya. Baik, terima kasih Bu Rehal Fajri, luar biasa pengantar diskusi. Memang diskusi kita, Pak Nasir, kita bagi 2 sesi. Yang pertama adalah menyampaikan gagasan dan juga pandangan berdasarkan pengalaman, berdasarkan pengetahuan, berdasarkan informasi yang kita miliki. Yang kedua adalah baru nanti saling dialog di antara kita. Pasti Bang Nasir akan banyak dipertanyakan juga oleh kawan-kawan yang hadir di sini. Bang Risman misalnya mewakili netizen ya, warga Bangsalan dari kampus. Baik, Bang Nasir, sekarang giliran Bang Nasir. Kita tahu bahwa Bang Nasir sudah lama sekali di DPR RI, kemudian juga Komisi 3 juga. Kemudian baru-baru ini Bang Nasir juga terlibat dalam banyak hal menyangkut dengan Aceh. Kemudian dari segala isu Bang Nasir hadir ya. Kemudian baru-baru ini soal 4 pulau ini juga Bang Nasir juga menjadi hot topic ya. Hot topic. Tapi sebelum Bang Nasir hadir tadi Pak Adi mewakili jurnalis dengan pemberitaannya juga menyampaikan posisi politisi terutama. Nah, dalam konteks ini Bang Nasir bisa barangkali membocorkan sedikit terutama apa hasil pertemuan semalam soal pertemuan Mualim jajaran pemerintah Aceh dengan DPR RI, DPD RI. Kemudian yang paling penting lagi adalah sebagai seorang politisi yang mewakili rakyat Aceh sudah melakukan langkah apa saja untuk pengembalian 4 pulau, atau mungkin bisa melebar kepada rencana UPA, atau bisa melebar kepada apakah ada hubungan misalnya lepas 4 pulau dengan masuk 4 batalion dan seterusnya. Dan ini menjadi wacana kita dalam koridor pencerahan. Kami persilakan Mas Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang dalam kegiatan ini, dan tentu saja kita mencermati belakangan ini ada ketegangan antara pusat dan daerah. Meskipun sebenarnya ketegangan antara pusat dan daerah sudah lama berlangsung. Ya, sejak masa Orde Lama, Orde Baru, bahkan Orde Reformasi terjadi ketegangan itu. Apakah karena sumber daya manusia dan lain sebagainya. Apalagi ketika pusat misalnya membentuk satu peraturan perundang-undangan
yang menarik kewenangan-kewenangan daerah ya yang dulunya diberikan ke daerah dalam kaitannya dengan desentralisasi dan otonomi daerah, dan itu kemudian menimbulkan ketegangan-ketegangan. Ada Mahkamah Konstitusi yang menampung ketegangan-ketegangan ini ya, karena memang salah satu ciri negara demokrasi itu menyelesaikan konflik secara kelembagaan ya. Oleh karena itu saya lihat ketegangan ini kemudian selalu terjadi, sehingga kemudian ada pertanyaan yang sering disampaikan, negara ini sumber masalah apa sumber solusi gitu ya. Kan itu pertanyaannya. Ya, kalau dikatakan sumber solusi, kenapa selalu masalah-masalah yang daerah itu berasal dari pusat? Ya. Jadi ketegangan-ketegangan yang ada di daerah itu adalah akibat dari kebijakan-kebijakan pusat. Nah, itu sebabnya kemudian selagi saya sampaikan ada pertanyaan, negara ini negara solusi atau negara yang menjadi sumber masalah. Nah, ini kan pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya oleh pusat ya. Nah, kaitannya dengan ketegangan-ketegangan tadi itu ya, karena memang reformasi yang terjadi di Republik ini bukan dari dalam, tapi desakan dari luar. Nah, ini masalah juga. Jadi begitu juga yang melanda institusi-institusi di Republik ini ya. Jadi mereka melakukan reform itu bukan karena berangkat dari dalam, tapi karena ada tekanan-tekanan dari luar, sehingga mereka ya kemudian mengubah ya dirinya, mengubah institusinya gitu. Ya, jadi kalau mereka berangkat dari dalam ya mungkin lain situasinya hari ini. Nah, karena itu ketegangan itu terus terjadi sampai saat ini. Aceh mengalami ketegangan yang sangat luar biasa, menimbulkan korban pelanggaran HAM ya dan lain sebagainya, dan itu kemudian dibayar dengan MOU Helsinki dan juga undang-undang pemerintah Aceh. Meskipun sebelumnya ada undang-undang nomor 18 tahun 2001 tentang Nangro Aceh Darussalam, tapi tidak menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh, tidak menjadi jembatan untuk mengatasi dan meredakan ketegangan-ketegangan antara Jakarta dan Aceh. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena yang saya lihat Indonesia ini nggak punya DNA. Ya, Indonesia ini nggak punya DNA untuk otonomi, terutama otonomi khusus. Ya, jadi Indonesia ini dia belum terbiasa dengan otonomi khusus. Ya, otonomi daerah itu kan karena desakan. Ya, desentralisasi itu karena desakan. Ya, desakan-desakan daerah, karena daerah berpikir kita ini senasib dan sepenanggungan, tapi kenapa kami diperlakukan seperti ini? Kenapa semua ditarik ke pusat, kebijakan di pusat? Lalu orang daerah berontak, ada yang pakai senjata misalnya, ada yang tidak pakai senjata gitu. Nah, lalu kemudian di masa Orde Baru hadir itu ya desentralisasi, hadir itu ya, masa Orde Baru udah ada. Nah, kemudian puncaknya itu reformasi ya. Jadi daerah-daerah itu menganggap kita ini kan senasib sepenanggungan ya. Kita ini kan bersama-sama mendirikan Indonesia. Kenapa kami diperlakukan seperti ini kan begitu? Kami jadi sapi perah gitu. Ya, daerah-daerah yang kaya dengan penghasilan buminya seperti sapi perah gitu ya. Seperti ya selama Orde Lama atau juga reformasi, badan usaha milik negara itu juga jadi sapi perah itu ya. Jadi sapi perah. Jadi badan usaha plat merah itu sering menjadi sapi perah. Jadi daerah-daerah menjadi sapi perah gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka berontak ya. Nah, ketegangan ini antara pemerintah pusat dengan daerah menurut saya ya akarnya itu ya, karena tadi judul kita ini kan soal menggali akar ya, mencari solusi. Jadi akarnya itu karena tadi itu Indonesia ini nggak punya DNA ya terkait dengan pelaksanaan otonomi, apalagi otonomi khusus tadi itu. Ya, jadi sehingga mereka tidak terbiasa hal-hal seperti ini. Nah, apalagi saya juga harus sampaikan pejabat-pejabat di pusat yang dulu membahas undang-undang PA sudah nggak ada lagi sekarang, sudah ada nggak lagi, sudah tidak ada lagi mereka yang terlibat maksud saya ya, yang terlibat dalam UPA, yang berdiskusi, bertengkar dalam UPA itu sekarang udah
udah nggak ada lagi di Kemendagri juga nggak ada lagi ya. Orang yang terlibat waktu itu duduk di meja berdebat dan lain sebagainya, mencari solusi, kemudian ada ketegangan itu nggak ada lagi sekarang di kementerian. Nah, dia itu juga bukan hanya di Kementerian Dalam Negeri, juga di kementerian-kementerian lainnya. Nah, sehingga yang sekarang ini mereka memang tidak punya tidak punya atau tidak connect dengan undang-undang pemerintah Aceh yang mengatur kekhususan Aceh itu. Nah, dan sebenarnya ketika undang-undang ini selesai dulu, kita sudah sampaikan kepada Pak SBY supaya ini disosialisasikan ya kepada menteri, sehingga ketika menteri mengambil kebijakan tidak menelikung undang-undang pemerintah Aceh ini, karena memang ini sudah ranahnya eksekutif, bukan ranahnya lagi legislatif lagi. Kita hanya bisa menyampaikan ya kebijakan-kebijakan yang kita anggap tidak tepat dalam rapat-rapat kerja dengan kementerian. Ya, sementara eksekutiflah yang punya gawe untuk menindaklanjuti ini. Jadi karena Indonesia tidak punya DNA seperti itu, nah, berdampaklah terhadap hubungan pusat dan daerah. Nah, oleh karena itu kita lihat hari ini juga mereka sudah menarik kembali kewenangan-kewenangan. Undang-undang Cipta Kerja misalnya ya. Itu juga sudah menarik ya kewenangan. Bahkan nanti ini undang-undang ASN ya, kemarin juga undang-undang ASN sudah menarik kewenangan. Nah, sekarang mau direvisi itu eselon 2, ya itu mau ditentukan oleh Kemendagri. Jadi bupati, gubernur dia nggak punya apa-apa lagi karena eselon 2 golongan 2 itu nanti ditentukan oleh Kemendagri gitu. Jadi pelan-pelan ditarik sehingga saya sering katakan di mana fungsi pengawasan dan pembinaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Jadi pengawasan pembinaan itu ya, pembinaan itu kan membina sehingga menjadi barang itu ya. Jadilah dia kira-kira. Jadi jangan kalau ketika misalnya daerah salah atau keliru lalu ditarik, nggak becus daerah ini kira-kira kan. Kalian sudah dikasih kewenangan, nggak becus kalian ngurus-ngurusin. Udah kami tarik lagi. Nah, kira-kira. Ini yang terjadi hari ini ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi sehingga kemudian terjadilah ketegangan-ketegangan. Sebenarnya dalam konteks kelembagaan kan itu ada asosiasi-asosiasi, perkumpulan-perkumpulan DPRK ya atau DPRD ya, level kabupaten kota ada, kemudian level provinsi ada, kemudian juga persatuan atau katakanlah perkumpulan para bupati, wali kota, gubernur ada. Tapi sayangnya ini organisasi sama sekali tidak pernah punya suara, tidak pernah kemudian mengkritisi dan sebagainya. Ya udah mereka nerima saja begitu. Ya padahal mereka juga sebenarnya ketika berkumpul ya para bupati, wali kota, gubernur, kemudian DPRD kan seharusnya ya mereka itu idealnya itu adalah mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat yang kemudian mereduksi kewenangan-kewenangan yang telah diberikan kepada daerah. Tapi ini tidak terjadi, ya tidak terjadi. Apakah ini juga kita bisa sebut bahwa politik kita mengalami degradasi, ya? Demokrasi kita mengalami degradasi sehingga orang yang duduk di situ tidak memiliki kompetensi, memiliki kapasitas. Ya bisa jadi karena politik uang yang sudah sangat bukan hanya merajalela tapi meratulela, ya. Kalau merajalela nanti perempuannya merasa tidak disebut ya, jadi meratulela ya. Sehingga kemudian ini juga mempengaruhi ya figur-figur yang duduk di lembaga parlemen gitu. Sehingga ini juga mempengaruhi bagaimana mereka bersikap menyikapi sesuatu ketika terjadi. Nah ini yang saya bilang bahwa memang ini menambah ketegangan-ketegangan itu. Nah dalam konteks Aceh, ya dalam konteks Aceh, saya pikir hal ini masih terjadi dan tadi malam memang DPR RI, DPD RI asal Aceh, gubernur, kemudian para SKPA, anggota DPRA memang membicarakan 3 hal. Satunya soal pulau, kemudian soal tanah Belang Padang, ya, kemudian satu lagi ini soal revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh. Ya, jadi memang kadang urung dayoyo menyekana musuh baru bersama gitu. Jadi musuh dalam tanda kutip ya. Watihana putu kan masing-masing jagerau, ya kan? Nah ini jadi ini menurut saya yang terjadi hari. Tapi untunglah kita punya media sosial sehingga virus
ya penolakan virus ini virus itu, dalam tanda kutip virusnya ya, itu kemudian berkembang di jagat maya, kemudian direspon macam-macam dan lain sebagainya. Nah karena itu dalam konteks perubahan Undang-Undang Pemerintah Aceh, memang kita nanti akan membentuk tim melibatkan para pemangku kepentingan, sama seperti kemudian waktu kita bahas Undang-Undang PA dulu itu ada jaringan demokrasi Aceh, ya. Nah tapi memang tidak seperti itu, tapi kita akan buat tim yang kemudian bisa mengawal ini sehingga nanti di 2026 paling telat Undang-Undang Pemerintah Aceh ini bisa selesai, dan revisinya memang revisi terbatas. Ya, tidak banyak yang direvisi, ya tidak banyak yang diubah, dan ada penambahan 1 pasal. Jadi ada 8 tema atau 8 norma yang akan direvisi dan penambahan 1 pasal soal pajak tadi itu, ya soal pajak. Nah soal pajak ini memang menjadi keluhan juga hampir di semua daerah, ya. Ketika kami kunjungan ke provinsi-provinsi, gubernurnya itu sering mengeluh soal pajak ini karena kebanyakan perusahaan-perusahaan besar yang ada di daerah itu NPWP-nya di DKI, ya NPWP-nya DKI bukan di daerah ini. Jadi pajaknya mereka setor ke DKI, makanya DKI banyak uang, ya PAD-nya banyak, ya sumber pendapatannya banyak mereka, ya APBD-nya juga luar biasa DKI itu. Jadi itu salah satu yang disampaikan oleh para gubernur, ya terkait dengan pajak tadi itu. NPWP-nya itu di ibu kota, ya sekarang nggak ibu kota lah, di daerah khusus Jakarta, ya bukan di daerah. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu semuanya di ini. Nah itu yang kemudian dulu pernah digagas oleh almarhum doktor siapa ya yang sudah wafat dari Aceh Selatan, dari Mekah itu, yang ada Ansarinya itu. Jadi beliau waktu itu, beliau kan wafat karena kena tsunami, ya. Jadi beliau waktu itu mengatakan bahwa idealnya kalau kita khusus itu BUMN itu hadir di sini, dan kemudian NPWP-nya juga di situ. Kita kira-kira kalau bahasanya sekarang begitulah, ya. Jadi bukan di Medan kata dia, atau kemudian di Jakarta, ya di Aceh gitu, ya. Pertama itu bisa menampung tenaga kerja, kemudian juga dia bisa melihat langsung dinamika kehidupan sosial yang ada di Aceh, kira-kira begitu. Nah, jadi kembali ke soal UU PA tadi itu, kita akan membentuk tim untuk mengawal tadi ini. Sementara soal pulau tadi itu memang pemerintah Aceh, kemudian juga DPR Aceh dan DPD DPR Aceh itu sepakat untuk menolak, ya, menolak keputusan itu. Ya, memang saya menolak. 29 Mei kan kami menolak itu kan. Jadi judul di Serambi itu yang kalau misalnya kita baca bahwa DPD atau Porbes minta presiden membatalkan itu, mohon maaf itu ide saya, itu judul yang saya buat itu, ya karena teman-teman waktu itu dalam grup bilang bagaimana kalau kita buat judul minta Mendagri. Saya bilang Mendagri bukan level kita, ya bukan level kita dia. Jadi kita ini anggota DPR, DPD RI, level kita presiden. Kita minta sama presiden agar batalkan itu. Nah, akhirnya disetujui lah usulan judul saya tersebut, ya. Nah, 29 Mei itu, ya belakangan baru datang Bobi kan. Nah, harus datang Bobi ke Aceh. Nah, oleh karena itu sekali lagi dan memang tadi malam ada juga salah seorang peserta tanya, ya. Nyo menyahana hijau, tetap awaknya pagi bas. Memang tidak ada jawaban, ya kan? Tidak ada jawaban. Jadi tidak ada jawaban ketika ada salah seorang peserta di luar anggota DPR atau di luar pejabat, ya, yang bertanya ini apa yang kita lakukan kalau kemudian yang kita tolak ini tidak diterima sama mereka atau pemerintah tetap dengan keputusannya itu. Nah, tapi memang gubernur menyampaikan bahwa insya Allah ada peluang untuk diubah. Ya, menurut saya memang harus ada pendekatan keras dan lunak gitu, ya. Nah, pendekatan keras itu ya tadi opini yang dibangun, ya, oleh tokoh-tokoh masyarakat terus bergulir. Jadi jangan karena sudah begini reda, jangan-jangan nanti jadi kita nih nanti akhirnya anti klimaks, ya. Klimaks ini kan harus dijaga, ritmenya harus dijaga, ya. Jadi komentar-komentar, aksi-aksi yang kondusif, ya, itu harus dilakukan. Samping nanti pendekatan-pendekatan lobby, komunikasi dan sebagainya dilakukan. Jadi intinya kan kita harus tetap menjaga, ya, damai itu bukan hanya di Aceh, juga di Sumatera Utara. Karena kemarin di media sosial saya baca Bobi bilang jangan panas-panasin nanti terkait dengan plat BK dan BL. Nah ini kan kalau data seperti itu nanti gara-gara itu kemudian tidak harmoni, ya. Jadi memang
Iya, tapi memang kadang-kadang nggak bisa dihindari, ya di era media sosial seperti ini. Urung temenak puyang galak aja, ya kan. Nah, jadi saya bilang kadang-kadang temenak ini menjadinya stand up komedi ala Aceh. jadi temenak ya nggak ada masalah sebenarnya ya mereka temenak kayak gitu karena memang mereka mengekspresikan ya apa yang ada dalam pikiran mereka itu. Jadi pendekatan hard itu ya dan soft itu harus dilakukan bareng ya karena kalau saya lihat memang ketika pertemuan-pertemuan soal penetapan pulau ini kan birokrasi semua. Lalu yang datang dari yang mewakili Aceh misalnya PNS juga, ASN juga, dia kan ada mental gitu ya ketika di atas, udah dia diam nggak berani lagi gitu. Nah ini juga masalah sehingga mereka kemudian menuliskan nota keberatan saja, nota keberatan bahwa ini nggak sesuai dan sebagainya. Ya, tapi itu diabaikan nota keberatan itu, ya diabaikan. Jadi mental itu juga mempengaruhi ketika mereka buat pertemuan-pertemuan tadi itu. Ya karena yang dihadapi adalah atasan mereka, sehingga kemudian ketika ada segan, ya penanji hana meoh, hana mangat, macam-macam kan. Nah, jadi ini juga masalah. Makanya saya pikir ke depan ketika ada hal-hal yang sensitif, ya, yang menyangkut hidup orang banyak, itu memang harus melibatkan ya minimal ya anggota DPR dan DPD RI asal Aceh itu tahu sehingga mereka bisa mendengungkan dalam tanda kutip di Senayan begitu ya bisa mendengungkan dan bisa kemudian bertemu dengan kementerian terkait gitu kita backup lagi tapi kan ini tidak terjadi selama ini. Nah mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bagi kita bahwa hal-hal yang menyangkut hidup hajat orang banyak yang menjadi kepentingan orang banyak ya kepentingan Aceh ya dan itu sensitif ya memang harus kita kelola bersama-sama gitu kan. Karena tadi itu ketika rapat-rapat ini kan ASN nih. Ya, dia berhadapan dengan yang levelnya lebih tinggi itu secara psikologi itu mempengaruhi mental dia. Ya udahlah, dia nggak berani nggak bisa Pak, apalagi pukul meja kan. Kamu nggak bisa Pak. Tapi kalau ya di DPR kan bisa itu. Ya kira-kira begitu sehingga mempengaruhi. Karena kan kadang-kadang perlu juga dilakukan hal seperti itu. Jadi itu yang kami ingin lakukan, pendekatan lunak, komunikasi, ya bagi Bancara semuanya bisa berlangsung dengan damai. Jadi harus ada memang aksi-aksi yang menjurus ke situ ya ke arah damai sehingga masyarakat melihat tidak ada ketegangan antara Sumut dengan Aceh. Sebab yang kita hadapi kan pemerintah pusat, bukan Sumatera Utara, ya kan? Nah, jadi kan tim ini kan ada 8 katanya, tim kementerian lembaga. Mereka lah yang melakukan pendataan dan lain sebagainya dan itu dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri keputusannya. Jadi kita harus ingatkan bahwa lawan kita bukan Sumatera Utara. Kita harus tetap bersama-sama dengan Sumatera Utara menyelesaikan masalah ini begitu. Nah, makanya harus ada upaya-upaya juga ya misalnya untuk mendinginkan ya suasana, jangan juga panas terus terbakar nanti siapa yang bisa padamkan itu ya kan. Jadi ada menjadinya kan hanya pakai bacerah menabuka kan ketua juga nih kan Pak Ida. Jadi ada juga ada hal-hal yang harus kemudian mendinginkan suasana tadi itu ya karena apapun ceritanya ya kita kan lihat kejadian di Sumatera Utara pelemparan bus ya walaupun itu sebenarnya orang-orang memanfaatkan situasi ya tidak terkait dengan soal ini dia nggak ada hubungannya pun tapi dia memanfaatkan situasi ini ya kepentingannya macam-macam ya dia lempar bus dia nanti kemudian truk-truk yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok masyarakat Aceh diganggu dan sebagainya ini akan mempengaruhi ya harga-harga barang yang ada di Aceh nanti. Nah, jadi memang ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mendinginkan suasana ya kemudian yang panas tetap panas ya. Yang panas tetap panas, yang dingin juga harus dingin. Ya, jangan panas terus atau jangan dingin terus gitu loh. Ya, beku dia nanti. Ya kan? Kalau panas terus terbakar ya kan? Terbakar. Nah, siapa yang bisa memadamkan nanti itu? Nah, dan ini juga nanti orang akan melihat kedewasaan kita dalam menyelesaikan konflik ini. Kan itu kita harus bisa menunjukkan ini kepada publik Indonesia bahwa kita secara dewasa ingin menyelesaikan konflik ini tanpa kemudian harus bermusuhan dengan daerah tetangga, ya kan? Apalagi sebenarnya Sumatera itu punya sejarah
Aceh punya banyak hal di Sumatera itu. Barangkali demikian pengantar saya terkait dengan judul diskusi TK pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nasir. Luar biasa diskusi kita dan tadi Pak Nasir juga menyampaikan poin-poin penting yang beberapa orang yang mulai khawatir dengan Pak Nasir. Tapi hari ini barangkali bisa. Tapi nanti ada sesi orang ini dan kita semua saling bertanya, saling merespon, saling berdialog. Dan selamat datang ke Prof. Azhar Syah, luar biasa telah hadir di Sago TV dan ini dialog perdana kita Pak Azhar. Jadi ke depan kita perlu undang juga profesor-profesor dari kampus untuk hadir dalam diskusi publik kita. Berikutnya Bang Risman. Bang Risman ini netizen. Warga tapi usianya memang udah tua tapi keaktifannya di media sosial itu luar biasa ya. Sahabatnya Bang Nasir, kawannya Bang Nasir. Apa judulnya? Bang Risman sangat aktif di media sosial dan Bang Risman juga tahu betul bagaimana karena pernah di pemerintahan, tahu betul juga bagaimana distribusi informasi kemudian suasana kebatinan para ASN karena Bang Risman juga pernah terlibat sebagai staf khusus atau apalah namanya di pemerintahan. Tapi dalam konteks ini Bang Risman adalah sebagai warga negara yang baik. Kita undang karena Bang Risman aktif di media sosial. Tentu perlu pandangan-pandangan Bang Risman sebagai warga dalam melihat lepasnya 4 pulau di Aceh Singkil yang hari ini menjadi secara administratif menjadi wilayah Tapanuli Selatan. Silakan Bang Risman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini kan sebagai netizen tua. Tadi 2 jam sebelum kemari saya tulis status. Kira-kira begini dia. Kalau karnivora itu pemakan daging, herbivora itu pemakan tumbuhan, lalu omnivora pemakan keduanya, saya tanya, kalau pemakan pulau apa namanya? Ada banyak jawaban. Ada yang bilang pulau pora, ada yang bilang pesta pora, tapi ada satu yang bilang Tito pora. Dan tidak ada yang bilang Nasir pora. Nah, ini menarik ini. Dan saya kira pantas kalau muncul itu menunjukkan bahwa ada kemarahan ya dalam tanda kutip terhadap Pak Tito. Nah saya jadi merefresh ingatan pada saat Pak Tito selesai melantik saudara Ahmad Marzuki pada tanggal 6 Juli 2022. Itu beliau mengatakan kalau ada aspirasi yang ingin meninjau kembali tentang posisi 4 pulau ini, kita buka, kita bersedia untuk rapat. Persis seperti yang disampaikan oleh Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri, yang menyatakan bahwa Mendagri bersedia untuk meninjau ulang tentang 4 pulau ini. Nah, pernyataan Pak Mendagri ini pada saat itu direspon oleh Kemenko Polhukam dengan mengadakan rapat di Bali pada 21 Juli 2022. Itu yang hadir tidak hanya pemerintah Aceh, tidak hanya pemerintah Sumut, tapi berbagai pihak. Ada pihak BIGS, Badan Informasi Geospasial, ada pusat data apa namanya lupa, ada KKP, ada ATR, BPN, ada Kemenko Marpes dan ada Kemenko Polhukam itu sendiri. Nah menariknya dari mayoritas yang hadir itu merekomendasi satu hal penting, bahwa untuk mengeluarkan Kemendagri berikutnya atau Permendagri berikutnya, maka yang paling penting itu adalah SKB 1992 sebagai dasar untuk penentuan regulasi berikutnya, revisi berikutnya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Itu diabaikan, lahir Permendagri yang kedua, ya kan? 2022. Kalau yang pertama itu
pada Februari, lalu kemudian yang kedua pada November 2022 dan yang ketiga yang kali ini. Nah itu saya langsung teringat, ya kan? Tapi meski begitu, kalau Pak Humam menghantam Safrizal, saya diam-diam berterima kasih pada Safrizal. Kenapa? Kalau nggak ada gara-gara beliau ini membuka ke publik, mungkin nggak tahu kita, nggak tahu barang nih. Kan bisa saja kan, yang rapat itu yang putuskan bersama, lalu kemudian ya udah jalan terus gitu. Tapi Pak Safrizal pada 15 Mei 2025 melakukan sosialisasi secara udara tentang Kemendagri terbaru ini dan diangkat oleh media. Kebetulan sekali netizen itu punya ingatan. Pada Februari sebelum itu Mualim pernah berjanji di Tapak Tuat akan mengambil Bali 4 pulau ini. Dan kebetulan lagi Kemendagri terbaru yang dikeluarkan, yang ditandatangani pada 25 April, itu genap dalam 100 hari masa kerja Mualim. Ya kan? Jadi kesempatan netizen untuk cukeh. Ya kan, pucit Panglima. Paidu semalo. Nah, itu bahasa netizen itu. Nah, kan bahasa netizen kan barulah meledak, ya kan? Meledaklah barang itu, ya kan, di tangan netizen. Karakter dari pemerintahan sekarang, pemerintahan sekarang ini kan sangat sempurna, ya. Pak Munawar, ya. Karena didukung oleh 52 kursi di DPR. Dari 81 kursi, ada 231 pendukung di DPR RI, ada 436 orang tim RPJM, 23 diantaranya profesor, 52 diantaranya doktor, 17 diantaranya insinyur dan lain-lain. Itu kan hoa kau, ya kan? Di mana kalian kok bisa juga kok janji yang pernah diucapkan kok lolos juga gitu. Mulai dari situ terungkaplah. Dan kebetulan datanya tersedia secara internet, secara online. Kenapa? Karena ada dakwah-dakwi juga pada 2022. Ya kan? Ya ikut dipanaskan oleh Bang Nasir misalnya. Lewat pernyataan yang cukup pedas gitu kan. Rencong kiri kanan, pulau bisa hilang, ya kan? Direspon oleh MTA, itu kan. Tapi pada saat itu masalahnya netizen itu tidak seperti sekarang ini kaya dengan media sosial. Ya kan? Belum sekaya itu. Jadi yang bertarung itu cuma pemerintah politisi lah. Nah, kebetulan pada saat itu posisi diskusinya itu lebih banyak menyerang gubernur ketimbang menyerang ke pusat gitu. Kita maklumi, saya sebagai netizen memaklumi. Kenapa? Karena pada saat itu kan masih ada kepentingan politik untuk pahayurau lah. Biar kamu yang nanggronyo, ya kan? Masih bisa kita maklumi. Nah sekarang posisinya sudah sangat sempurna gitu. Aceh kapak jarotanyo, tapi mantong jicok, ya kan? Nah itu yang kemudian meledaklah itu ya. Kemudian meledaklah diskusi ini. Nah kebetulan sekali data-data yang diangkat pada saat itu gara-gara ada dakwah-dakwi itu masih tersedia di berbagai kalangan. Bahkan bisa dilacak sampai 2017 masih bisa dilacak data itu dan bisa diambil gitu, diproduksi ulang. Karena itu saya bilang sama yang dibilang sama beliau tadi, narasinya sama, itu memang sama. Karena nggak mungkin berubah soal pulau itu. Dia bicara sejarah, bicara jejak, ya kan? Cuma yang balik-balik masalah namanya, ya kan? Merasa bahwa di situ masih ada orang. Sebenarnya nggak. Kalau posisi sekarang itu nggak ada lagi orang
di 4 pulau itu. Di Lipan itu hanya ada orang Tapanuli yang mengurusi pokok kelapa, ya kan, penyewa. Nah, itu kan yang kemudian ditemui oleh Sugiarto, Direktur Toponimi, pada saat melakukan survei lapangan di daerah itu. Nah, itu dari sisi pertarungan pusat dan daerah, saya menangkap ada banyak kebohongan-kebohongan, ada yang banyak disembunyikan oleh pusat, ya kan? Sehingga narasi Pak Mendagri itu mengatakan ini kan sudah disepakati, ya kan? Sudah disepakati bersama. Kan bingung publik. Ini salah siapa? Siapa nih pengkhianatnya, kan? Padahal nggak ada disepakati. Yang disepakati itu darat, yang pulau belum disepakati. Masalahnya di situ. Kenapa tidak disepakati? Padahal itu kan sudah ada SKB 1992 antara Gubernur Ibrahim Hasan sama Raja Inas Siregar, dan sampai hari ini kesepakatan itu belum dibatalkan oleh dua gubernur terbaru gitu. Kenapa itu diabaikan? Saya punya tanda tanya. Ini siapa punya niat ini? Saya selidikilah yang punya niat itu, jelas-jelas yang mengklaim pertama sekali itu adalah Sumut pada Mei 2008. Mereka yang secara sepihak memasukkan ke 4 pulau itu ke dalam wilayah zona mereka dengan diganti nama menjadi Mangkir Ketek, Mangkir Gadang, Pulau Lipan, Pulau Panjang. Nah, Aceh menggunakan nama yang berbeda, nama bahasa Indonesia. Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan gitu. Kalau kita lihat dari sejarah yang ke belakang, itu namanya Mangkir Cut, Mangkir Raya, ya kan? Nah itu. Itu yang terjadi. Nah, yang ditangkap itu yang Golkar. Oh, ya. Sebelumnya ditandatangani oleh yang diurusi oleh sebelumnya PRDD itu apa? Nggak ingat lagi. Nah, yang mengkonfirmasi 213 pulau itu Pak Samsul Arifin ya namanya. Yang ditangkap itu. Siapa? Ya, Samsul Arifin. Nah, pada saat pertemuan November 2008 di Banda Aceh, Timnas penamaan rupa bumi itu melarang Aceh memasukkan 4 pulau itu karena logikanya sudah duluan dimasukkan oleh Sumut, tapi dibuat catatan. Ini masih menjadi catatan, ini disengketakan, ya kan? Disengketakan. Itulah kemudian kenapa BIK pada 2021 mengeluarkan surat keputusan kepala badannya. Di dalam status ke-4 pulau itu ditulis Indonesia, yang oleh Bang Nasir disebut ini cakupan nasional. Itu dasarnya dari 2001. Ditulis statusnya Indonesia. Kenapa? Karena masih disengketakan, masih diperdebatkan. Nah, itu problemnya. Yang paling parah itu yaitu tadi ketika survei dilakukan atas perintah Safrizal sendiri, itu dilakukan pada saat itu saya tahu betul suasana cuaca itu nggak bagus saat menuju 4 pulau itu, sehingga mereka tidak sampai menuju ke Mangkir Besar, ya kan, cuma bisa memutar Mangkir kecil, singgah di Pulau Panjang. Kalau Pulau Lipan itu memang sudah bisa dibilang sudah tenggelam, gitu kan. Jadi mereka di sana, Sugiarto itu menyaksikan langsung sejumlah dokumen yang menyatakan itu milik Aceh. Saya berkomunikasi langsung pada saat itu dengan orang di lapangan. Bagaimana orang Medan, orang Sumatera, hawanya hanya itu apa? Karena tidak ada bukti. Mereka selalu kembali kepada konfirmasi gubernur 2009 yang salah koordinatnya. Argumen ini cuma nyan. Kemudian adalah Kemendagri yang pertama. Kami kembali ke sana. Nah, Sugiarto kemudian 4 bulan kemudian atau 5 bulan kemudian beliau dipindah ke Papua menjadi PLT Sekda. Ya, kan? Lalu diganti, kalau sekarang kalau nggak salah itu orang Aceh juga Pak. Yang di Direktur Topomini itu. Temannya Pak Safrizal itu.
Itu dia. Nah, itu posisinya. Dan kebetulan sekali juga, ini kan bagi netizen, ini adalah anestesi, ya kan, morfin, ya kan. Dalam suasana batin kita lagi krisis, tidak punya kerja, uang hana dalam kantong, ya kan. Lelang-lelang proyek belum hadir cair, ya kan. APBA lagi digodok terus, nggak ada akhirnya, hana punya. Jadi untuk menutupi rasa lapar, rasa apa itu, ya kan, kita kan harus punya morfin, punya candu. Nah, kebetulan sekali ini. Dan kebetulan sekali, ya kan. Nah, lale orang semua tangan mata kan tertuju pada scroll HP kan, padat ya kan, tamtum aja kan, tamtum aja. Nah sekarang algoritma itu sudah agak turun. Kalau dulu misalnya kita harus takat Nasir Jamil, misalnya kan, takat Safrijal, itu kan untuk awak politisinya nyohana takat kan, hananya di mentok aman-aman dipikir ya kan. Tetapi kita tahu maksud baik Bang Nasir itu ke Medan. Kenapa kita tahu seperti yang sudah. Tahu, kenapa nggak tahu? Wah. Walaupun dipakai rumus itu tadi kan, ada. Tapi kita melihat sisi yang bagus lah. Kalau sekarang karena algoritmanya sudah turun, maka bisa kita ungkap. Misalnya seperti saya bilang tadi, untung ada Bang Safrijal yang mau meledakkan ini barang. Dipancing dengan sekerasnya. Hananya dari sejak zaman dulu kalah, itu bit le data kan. Tuam itu bit data. Itu bit data Belanda lah kan. Ipega de mendagri sejak 1928 tidak belum jelas. Itu bit data trobat 1925. Ya kan? Peta-peta zaman itu bit gerbang gerubum itu bit ya kan. Tapi memang harus jujur saya akui ada kelemahan banyak di kita, ya kan. Pertama misalnya dari sisi undang-undang pembentukan Kabupaten Singkil itu tidak secara tegas menggambarkan peta itu di lampirannya, hana. Walaupun kita bisa berargumen secara historis kan, sekarang makin lama kan makin orang berbasis bukti ya. Masih berbasis bukti. Kalau kita pakai teori boundary making itu dari Stephen R. Jones, itu ada beberapa hal untuk menuju penyelesaian sengketa, pulau macam-macam. Salah satunya adalah regulasinya. Ada nggak di regulasi itu menyebutkan, menggambarkan secara tegas bahwa itu punya siapa, masuk wilayah mana. Dan sama juga undang-undang darurat tentang pembentukan beberapa kabupaten kota di Sumatera Utara juga nggak ada secara jelas, secara tegasnya, ya kan? Nah itu satu hal. Tapi bukan berarti gara-gara itu tidak ada maka tidak ada jalan keluarnya. Stephen R. Jones itu mengatakan harus ditelusuri jejak-jejak historis, harus ditelusuri jejak-jejak setempat. Misalnya pemukiman, ya kan, sejarah kependudukan, administrasi, dan kebetulan semua panduan ilmiah yang disampaikan oleh Stephen R. Jones itu dimiliki oleh Aceh, dimiliki oleh Aceh, ya kan. Nah itu di situ keuntungannya. Dan kemudian ketika ini meledak, ya kan, berkat kita semua, berkat takat temakatnya. Berkaitan juga dengan Raja Ampat, disambutlah oleh nasional, dan kebetulan juga ada posisi politik nasional yang sedang mengarah ke geng Solo, ya kan. Dimanfaatkanlah ini, ya kan. Dan terakhir cuma awal tak ketemu Pak JK nya, ndak dia gebi wate kan. Begitu muncul Pak JK, ya kan. Turunlah tensi ini kan. Tapi seperti yang Bang Nasir bilang tadi, tidak bisa kita kasih kendor ini. Pengalaman 2022, Pak Tito membuka lagi, ya kan, siap, ya, tapi ujungnya hanaji.
Ya kan? Nah, karena itu ada yang melihat ini bukan lagi perspektif Permendagri 141 2017 tentang kode tapal batas ini, tapi ini sudah merambah soal sumber daya alam. Itu harus kembali kepada Undang-Undang Pemerintahan Daerah nomor 23 tahun 2014 Bang. Itu ada di pasal 289 tentang ada memang hak Kemendagri untuk menetapkan ini siapa punya gitu. Sumber daya alam ini siapa punya gitu. Tetapi Pak Mendagri mungkin lupa pada pasal 259 di atasnya yang mengatakan pemindahan atau apa soal itu harus dilakukan dengan undang-undang. Seperti yang dikatakan oleh Pak Dika tadi. Dan mungkin lupa juga soal kesepakatan kita atau yang kemudian dituangkan dalam UU-PA itu mengatakan bahwa sesuatu yang terkait dengan Aceh itu harus dikonsultasikan dengan kepala pemerintahan atau dengan DPR. Nah, dari sisi netizen sebenarnya hana bukan barang mewah nih. Hana perle kamu. Kalau sekiranya kamu sibuk dengan kegiatan. Nah, kegiatan, ada kerja, ada proyek macam mau pedulihan. Kan teringat? Ya. Kan teringat kita dulu waktu BRR pertama di sini, hana mupak kopi urung tibu, warung kopi menikmati, hana pikir ya kan, apa yang terjadi dengan pemerintahan terjadilah, ya kan. Nah, tapi karena si posisi Aceh sekarang ini, kan, apalagi lon teduk warung kopinya di bawah pohon Hasan, ya kan, lalu lintas informasinya mengalir itu dari pemerintahan, mari Barisman menang. Dari partai toh kuno, Barisma meno-meno, lo sebagai pendengar yang baik, ya kan, menangkap semua arus informasinya, ya kan. Dan kalau dulu saya orang dalam tidak bisa saya ngomong gini Bang, karena dulu agak tertib Bang. Kalau ngomong itu harus jubir gitu. Kalau ngomong dulu nggak boleh hantam orang, itu ada standarnya, nggak boleh hantam orang. Kalau sekarang kan bebas, ya? Karena itu buatlah tulisan Nasir Jamil, kawan yang belum berubah. Oke. Nah, betul, kan? Betul. Bukan itu tadi algoritmanya harus kita tinggikan dulu, kita tinggikan, ya? Supaya kawannya juga. Ya. Itu tadi. Siap. Terima kasih. Terima kasih. Baik, makasih Bang Risman, luar biasa. Jadi ini sudah langsung bisa berkenaan dengan Prof. Azharsyah ya, karena sudah bicara ekonomi tadi. Rupanya adrenalin netizen muncul karena persoalan ekonomi juga lagi sepi di Aceh ya. Dan ini menjadi penting. Jadi untuk itu Bang Prof. Azhar barangkali bisa diberi pandangan untuk pemirsa Sago TV. Ini beberapa link Zoom juga sudah beredar dan disaksikan oleh banyak orang. Barangkali dari sisi ekonomi Prof. Azhar, apakah bagaimana melihat keberadaan atau lepasnya 4 pulau ini dilihat dari sisi potensi ekonomi di pulau sana, atau barangkali ini muncul seperti asumsi Bang Risman tadi, karena memang sepinya ekonomi, muncullah adrenalin soal itu. Barangkali itu mungkin bisa diberi pandangan. Silakan. Baik, saya pikir menarik sekali ini diskusinya. Memang kalau satu hal yang saya tangkap dari Bang Risman sampaikan tadi bahwa tidak ada yang mewah di situ. Artinya memang tidak ada potensi ekonomi persi di situ, di pulau itu artinya. Dan beberapa kajian literatur juga menunjukkan seperti itu. Saya coba gali-gali nih ketika diajak Bang Muklis semalam kan. Tidak ada memang. Tapi kecurigaan orang kan tetap ada karena memang potensi sengketa atau konflik sejak zaman Nabi Adam itu sampai sekarang itu kan terkait dua aspek saja. Aspek satu jengkal di bawah pusat dan satu jengkal di atas pusat, itu perut ekonomi lah gitu ya. Jadi kecurigaan netizen gitu terhadap potensi itu tetap tidak bisa dipungkiri. Nah, kalau saya melihat dalam perspektif potensi gitu, nah ini ada gitu, karena dia kan akan berdampak sistemik nantinya. Karena ketika
pulau-pulau itu misalnya wilayah administratifnya itu sudah berada di Sumatera Utara, ini akan mempengaruhi batas wilayah. Nah, ini juga nanti akan mempengaruhi porsi perhitungan bagi hasil, karena salah satu aspek yang dihitung juga adalah itu batas wilayah, sehingga itu akan mempengaruhi besar kecilnya gitu kan. Setidaknya saya melihat ada 5 potensi di situ yang potensi sistemiknya ini ya, bukan potensi di pulaunya itu gitu ya. Jadi saya mencatat ada 5 aspek. Jadi pertama ini masalah perikanan gitu ya, budidaya segala macam. Nah, selama ini kan kalau kita lihat perairan Pulau Banyak sampai Sibolga itu adalah grounding fishingnya tuna gitu ya, tongkol, kemudian juga kerapu, lobster dan sebagainya. Nah, ini kemudian kalau kita lihat dari segi dari aspek nelayan itu sendiri, itu daerah singgahnya itu adalah wilayah itu. Jadi mereka ketika habis menangkap ikan, kemudian singgahnya di pulau-pulau itu, karena memang itu kan menjadi perantara gitu ya. Karena kalau langsung ke Singkil atau ke Tapanuli Tengah itu kemudian kan menjadi agak jauh, dan ini bermasalah dari sisi waktu, bahan bakar dan lain sebagainya. Nah ini kemudian nanti berkaitan kalau kita lihat dengan izin tambat gitu ya, izin istilahnya di tambat labuh gitu ya, kalau di perairan gitu ya. Nah kemudian juga saya lihat potensi yang kedua itu ada di sisi pariwisata bahari. Nah ini kan tadi pagi saya coba search flyer-flyer yang dibuat oleh pengelola pariwisata daerah-daerah Pulau Banyak. Nah ternyata menarik, di flyer mereka itu mereka memasukkan touring ke pulau-pulau itu. Jadi itu ada paket pariwisatanya rupanya dari Pulau Banyak Barat, Pulau Banyak gitu ya, sampai ke daerah Pulau Panjang Pulau Mangkir gitu ya. Jadi nah ini juga akan berpotensi hilang ketika ini wilayah administrasinya kemudian masuk ke daerah Sumatera Utara. Mereka kan otomatis secara kewilayahan tidak bisa lagi memasukkan, tentu berkaitan dengan retribusi, PAD dan lain sebagainya ya. Nah, bagi Sumatera Utara ini tentunya akan diuntungkan karena mereka bisa menawarkan paket wisata yang terintegrasi juga seperti yang ditawarkan di Pulau Banyak itu. Nah, itu. Nah, kemudian bicara migas juga ini yang hot issue gitu ya, yang banyak dicurigai apakah kemudian ada potensi migas. Kita kan tidak bisa menafikan itu ada atau tidak, tetapi sejumlah sumber yang ada saat ini belum menunjukkan ada gitu. Tetapi jangan lupa bahwa ada blok Singkil di situ yang sekarang sedang dikelola oleh Konrad gitu ya, Konrad Singapura kalau nggak salah ya. Kemudian ada blok Sibolga. Ini kan berada di perairan yang sama. Nah, nanti ketika terjadi pemindahan batas wilayah, ini kan mempengaruhi klaim batas provinsi yang kemudian mempengaruhi bagi hasil sebagaimana saya sampaikan di awal tadi. Nah, ini kemudian bagi hasil Aceh yang 70% sesuai dengan UPA itu, 70%-nya tetap, tetapi jumlah nominal rupiahnya menjadi berkurang yang diterima gitu ya. Karena kan itu akan menggerus, kalau kita lihat data-data, sekitar 1.200 kilometer wilayah itu kalau dihitung dari 12 mil laut itu. Ya. Nah, kemudian aspek berikutnya itu adalah yang saya catat juga adalah transportasi dan logistik laut. Nah, ini. Jadi ini kan kalau kita lihat Selat Singkil Sibolga itu kan jalur alternatif itu. Kalau kita dulu sewaktu mahasiswa di tahun-tahun 90-an itu kalau kita pergi ke ke Jakarta bisa lewat itu kan itu menjadi jalur-jalur alternatif kalau sebelah sini. Tapi kalau sebelah sana itu kan alternatif di Selat Malaka gitu ya. Dan itu sering sering dipakai sebagai titik labuh dari kapal-kapal kecil gitu ya, kapal-kapal cepat gitu ya. Sehingga ini juga akan mempengaruhi potensi pengembangan pariwisata ketika banyak kapal yang berlabuh di situ, ada potensi wisata yang kemudian kalau dikelola akan menjadi potensi wisata tersendiri lah. Nah,
Nah, kemudian satu lagi saya pikir yang juga jangan kita lupakan adalah masalah SDGs nih, Sustainable Development Goals-nya gitu ya. Kalau kita lihat kan, sebagaimana daerah-daerah lain di Aceh, di wilayah itu terumbu karangnya itu kan masih relatif masih utuh gitu ya, belum dimodifikasi. Sama juga seperti halnya di beberapa tempat lain di daerah perairan barat selatan itu. Nah, ini kan penting saya pikir bagi blue carbon, dan itu dalam jangka panjang itu bisa menjadi potensi untuk monetisasi. Jadi kalau yang berhak itu kan adalah provinsi yang mengelolanya. Jadi kalau Aceh masih mengelola, potensi itu ada. Jadi kita bicara potensi kan tidak bicara sekarang, bicara di masa depan gitu ya. Nah, jadi saya pikir itu 5 potensi ekonomi yang saya pikir akan terganggu. Jadi kalau saya boleh sampaikan, ini adalah berpengaruh secara sistemik gitu ya. Mungkin tidak berpengaruh langsung terhadap ekonomi di daerah situ. Misalnya sudah ada semacam pabrik tertentu di situ yang kemudian ketika dialihkan ini kemudian akan mengurangi secara langsung PAD Singkil gitu ya. Tetapi dampak sistemiknya itu kemudian ketika ini beralih ke pemilikan, ini kemudian akan menjadi bermasalah. Saya kira itu. Ini luar biasa diskusi kita ya, memiliki latar belakang yang sangat beragam, dan tentu energi kita juga ini adalah energi kemaslahatan. Berikutnya ini yang terakhir. Setelah itu kita mungkin saling berdialog ya. Bang Sahlan Hanafiah, ini ide acara kita, ini ide beliau, Bang Nasir. Kemarin pagi kami duduk ngopi. Ya apa, kita nonton aja isu 4 pulau. Kita buatlah dialog, kita buat. Jadi kita telepon, acaranya pun acara sederhana ya, dan tanpa funding siapapun. Dan para peserta juga lillahi ta'ala hadir. Jadi ini luar biasa gagasannya. Jadi Bang Sahlan, karena beliau berangkat sebagai sosiolog UIN, tentu harus memberi pandangan juga. Artinya apakah dari sisi fenomena yang muncul ini, kemudian dari sisi adrenalin yang disampaikan oleh juga Bang Risman tadi, ini seperti memunculkan semua semua elemen, semua usia muncul di publik. Semua jadi ahli akhirnya ya soal 4 pulau. Nah, kemudian dari analisa Pak Sahlan, karena kita kan ini pasca damai juga, kemudian 15 Agustus nanti kita 20 tahun perdamaian. Nah, bagaimana analisa Bang Sahlan melihat apakah 4 pulau ini menjadi salah satu potensi konflik, atau mungkin barangkali bisa dielaborasi lebih dalam hal lain. Silakan. Ya, terima kasih Pak Muklis sudah memfasilitasi acara ini. Saya kira ini memang kita perlu diskursus ya, karena selama ini diskursus seperti ini, diskusi seperti ini sudah semakin langka. Jadi kalangan elemen masyarakat sipil, kemudian politisi seperti Bang Nasir Jamil, netizen seperti Bang Risman ini harus dikumpulkan dan dibicarakan secara terbuka di sini. Dan seperti Pak Profesor Azhar Syah juga sampaikan tadi, kita akhirnya tahu bahwa ternyata Singkil itu punya potensi yang luar biasa yang banyak orang tidak tahu. Tapi dalam kapasitas saya sebagai akademisi, saya melihat bahwa ini sebenarnya konflik kebijakan. Jadi sifatnya sangat sederhana, sama seperti yang digambarkan oleh Bang Nasir tadi, bahwa ini sebenarnya urusan ASN, birokrasi yang kemudian datang ke Jakarta dalam posisi yang tidak inferior ya, dalam posisi yang melihat Jakarta sebagai sesuatu yang wah, orang Jakarta sebagai dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang di daerah. Nah, tapi saya melihat bahwa selama ini sensitivitas konflik itu di pemerintah pusat sangat kurang. Jadi ketika membuat sebuah kebijakan, mereka tidak sensitif terhadap sebuah konflik. Apalagi ini daerah Aceh ya, yang punya latar belakang konflik, sejarah konflik yang cukup panjang.
Dan hal-hal yang sifatnya sangat krusial seperti ini diurus oleh orang-orang yang tidak punya emosi atau ikatan langsung dengan persoalan masyarakat. Jadi yang dilihat ini hanya sebuah pemindahan kode dari kode wilayah Aceh pindah ke kode wilayah Sumatera Utara. Sesederhana itu. Tapi dampak yang ditimbulkan itu sangat besar ya, seperti yang Bang Risman sebagai netizen juga tangkap tadi, bahwa ini sebenarnya masyarakat dengan situasi lapangan kerja yang kurang, dengan situasi waktu yang lebih banyak dihabiskan di warung kopi, kemudian menjadikan isu ini sebagai isu semacam isu mainan tapi serius. Dan yang berbahaya adalah akumulasi dari persoalan-persoalan kecil ini, jika tidak dikelola dengan baik maka akan menjadi masalah yang besar. Saya dapat satu pertanyaan dari warga biasa sebenarnya. Pertanyaannya begini, Bang Sahlan, ini kira-kira konflik singkil ini bisa menimbulkan pemberontakan baru nggak di Aceh? Jadi sampai seperti itu pertanyaannya. Saya bilang ini adalah satu soal kecil yang jika kemudian membesar, itu akan menjadi sebuah masalah besar. Tapi dalam kajian-kajian pemberontakan, sebenarnya kasus seperti ini tidak masuk dalam kategori kasus yang menimbulkan gerakan pemberontakan. Gerakan pemberontakan itu perlu proses yang panjang. Yang pertama, yang kedua, kalau menggunakan teori Ted Gur yang cukup lama, dia mengatakan deprivasi relatif ya. Jadi ada orang yang tidak diabaikan, tidak dipedulikan, kemudian tidak mendapatkan cukup perhatian, kemudian orang-orang seperti itu akan melakukan semacam pemberontakan. Itu teori lama. Jadi itu tidak cukup untuk menggerakkan sebuah pemberontakan. Pemberontakan yang teori pemberontakan terakhir yang cukup kuat. Yang pertama, dia mengatakan bahwa pemberontakan terjadi ketika kewenangan otonomi khusus yang pernah dinikmati, yang pernah dimiliki itu tiba-tiba dicabut. Aceh ya, saya kira punya pengalaman itu. Ya, Aceh punya pengalaman itu tahun 53 ketika Provinsi Aceh dileburkan menjadi Provinsi Sumatera Utara. Saya kira satu contoh yang gampang sekali kita ilustrasikan ya. Yang kedua, dia mengatakan pemberontakan terjadi bila mana terjadi political exclusion. Jadi ada orang-orang politisi yang hanai-puruh. Jadi ada orang-orang atau politisi atau elit-elit yang hanai-puruh, yang tidak diajak dalam politik atau dalam demokrasi. Jadi dia mengatakan kalau ada orang-orang seperti itu, maka kemungkinan atau potensi terjadinya gerakan pemberontakan itu besar. Tapi kalau kita lihat dalam konteks Aceh, saya kira semua diperuh. Ya, sekarang ini semua diperuh. Jadi kalau Anda misalnya ingin berpolitik, silakan masuk partai politik atau silakan buat bergabung dengan partai politik yang ada. Jadi saya bilang syarat kedua itu tidak terpenuhi. Dan yang paling penting, para ahli mengatakan syarat sebuah pemberontakan itu adalah adanya political entrepreneur. Dia mengatakan ada orang yang bisa mengartikulasikan, menjadikan membangun sebuah narasi yang bisa meyakinkan orang-orang untuk ikut dalam sebuah gerakan itu. Jadi harus ada seorang ideolog ya, seorang ideolog yang mampu meyakinkan orang-orang bahwa kita ini harus bergerak. Kalau kita lihat sekarang sangat sulit mencari seorang ideolog di Aceh. Jadi 3 kriteria itu saya tidak melihat ada sekarang di Aceh. Jadi saya bilang sama Tengku itu yang bertanya ke saya itu, nggak usah khawatir akan ada pemberontakan baru. Tapi kita tidak boleh juga menyederhanakan itu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ini adalah soal kecil yang kalau tidak diurus bisa berakumulasi ya. Kalau luka ini tidak diobati segera, maka bisa menimbulkan luka-luka yang lain. Bisa berdampak terhadap yang lain. Karena itu menurut saya yang harus dilakukan sekarang adalah satu, seperti yang Bang Nasir katakan tadi, bahwa pendekatannya memang harus multi. Harus ada penyelesaian politik, karena ini soal politik juga. Harus ada penyelesaian hukum, meskipun pemerintah tidak bisa
langsung melakukan proses itu. Kemudian harus ada penyelesaian-penyelesaian yang sifatnya informal, yang pendekatan-pendekatan yang informal yang dibangun secara konstruktif. Apalagi ini pemerintahan kita sangat dekat dengan pemerintahan pusat. Jadi komunikasi itu saya kira akan lebih mudah dilakukan. Dan kasus ini menurut saya bisa menjadi pelajaran. Kita bisa merefleksikan bahwa betapa sebenarnya posisi tawar Aceh sekarang itu cukup lemah. Ya, posisi tawar kita cukup lemah. Kenapa bisa lemah? Karena satu saya kira soal demokrasi yang disebut tadi, demokrasi patronase itu. Ya, demokrasi patronase itu merusak sistem demokrasi yang ideal. Artinya demokrasi transaksional itu juga akhirnya membuat politisi tidak punya ikatan emosional, tidak merasa memiliki tanahnya, tidak merasa memiliki daerahnya. Karena prosesnya sudah selesai di level pemilu. Karena itu harus menjadi catatan kita saya kira, supaya bagaimana sistem demokrasi yang sudah sangat rusak ini harus dipulihkan. Kita cari pola baru, kita cari cara baru supaya ini tidak menimbulkan konflik dan dampaknya sangat luar biasa. Kita tidak merasakan langsung ya ketika misalnya proses demokrasi patronase ini kemudian berdampak terhadap kasus Singkil. Ya, ketika kita berhadapan dengan Singkil, dengan pemerintah pusat, posisi tawar kita lemah, posisi tawar kita sangat kurang, ya. Sehingga seperti posisi hierarki antara daerah dengan pusat itu meskipun statusnya otonomi, kita dalam posisi yang tidak punya kewenangan. Jadi kewenangan kita yang selama ini kita miliki itu menjadi berkurang, menjadi terkuras. Yang yang kedua saya kira kita punya pengalaman menyelesaikan konflik yang lebih besar dari konflik yang kita alami sekarang di Singkil. Saya yakin dan percaya bahwa proses ini bisa dilakukan secara damai. Jadi tidak perlu dengan cara-cara kekerasan dan ini saya kira dengan isu yang kecil ini membuat kita semua menjadi kompak, menjadi bersatu, dan ini menjadi titik awal bagi kita untuk membangun masa depan Aceh yang lebih baik. Saya kira begitu, dan mudah-mudahan kita nanti bisa berdiskusi lebih jauh, terutama dengan tokoh-tokoh senior kita yang ada di sini. Ada Bang Nasir, Bang Munawar, Bang Risman, dan Prof Azhar, juga ada Bang Adi Raihal, dan juga dengan Dr. Amrizal yang saya kira ya Pak Yarmen juga. Baik, makasih Bang. Berikutnya kita beralih ke Pak Yarmen. Tersambung Pak Yarmen. Assalamualaikum Pak Muklis. Waalaikumsalam. Makasih Pak Yarmen. Pak Yarmen, kita sudah berdiskusi dan nadanya memang nada alot juga Pak Yarmen. Ada acara orang Singkil di rumah Pak Mayor Jenderal Wirawan Amiruddin Usman. Ada sekitar 100-an barusan warga Singkil dengan Subul Salam itu mendeklarasikan kebulatan tekad untuk mempertahankan pulau-pulau yang ada sekarang beralih ke Sumatera Utara untuk tetap menjadi milik Singkil. Akan diupayakan dengan berbagai cara, lobi di tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan tingkat nasional. Jadi ada deklarasi yang baru disampaikan. Jadi bagi saya ini sesuatu yang menarik ketika misalnya orang Singkil dan Subul Salam itu satu suara untuk mempertahankan pulau ini dan berupaya sekuat tenaga untuk tidak lepas ke Sumatera Utara. Saya sedang berada di lokasi tempat deklarasi itu berlangsung. Artinya Pak Yarmen orang Singkil, dan hari ini Pak Yarmen kita hadirkan mewakili tokoh Singkil, betul-betul memiliki rasa kepedulian yang luar biasa juga beserta tokoh-tokoh lainnya. Tapi artinya kita beri apresiasi Pak Yarmen. Pak Yarmen sedang di luar Aceh dan beserta dengan tokoh-tokoh Singkil sedang duduk juga membicarakan 4 pulau. Artinya memang rasa memiliki orang-orang tokoh-tokoh Singkil terhadap 4 pulau ini juga luar biasa dahsyatnya. Dan barangkali
perasaan Pak Yarmen dan tokoh-tokoh di sana, boleh diceritakan sedikit Pak Yarmen? Ternyata waktu saya berada di lingkungan komunitas Jakarta ini, mereka banyak salah duga. Mereka kira bahwa Pulau Banyak yang jadi sengketa ini adalah Pulau Banyak yang adanya di Kecamatan Pulau Balai. Ya, itu tadi baru jelas di sini. Saya bilang enggak. Jadi kebetulan ada pulau, dari 4 pulau itu 3 pulau punya nama yang sama. Pulau Panjang itu dan Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Mangkir Gede atau Gadang itu nama yang sama juga ada di Pulau Banyak, di Kecamatan Pulau Banyak. Nah, di sebelah Kecamatan Pulau Banyak ada namanya Kecamatan Pulau Banyak Barat. Jadi jumlah pulaunya situ ada 99 dulu, sekarang tinggal 86. Jadi dari 4 pulau yang disengketakan, 3 nama sama dengan yang ada di Aceh Singkil saat ini, tepatnya di Kepulauan Banyak. Sedangkan yang disengketakan ini adalah gugus pulau yang berada di Kecamatan Gosong Telaga Selatan. Nah, saya ulang ya, berada di Gosong Telaga Selatan, tepatnya di berbatasan dengan Kecamatan Banduamas. Jadi itu tidak seperti yang diduga orang, dikira orang Pulau Panjang yang terkenal itu, yang tempat objek wisata, itulah yang jadi rebutan, itu lain. Jadi 2 pulau namanya sama, itu satu. Yang kedua, kalau dilihat dari daratan Gosong Telaga Selatan ini adalah Kecamatan Singkil Utara, yang berada di Kabupaten Aceh Singkil. Itu letak pulau tersebut berturut-turut, yang paling dekat itu adalah Pulau Mangkir Ketek, ya, Pulau Mangkir Ketek. Yang kedua Mangkir Gadang, kemudian Lipan. Yang terjauh dari titik pantai Aceh Singkil itu adalah Pulau Panjang. Dari 4 pulau tersebut, hanya Pulau Mangkir Ketek yang pernah ada penduduknya. Jadi pernah ada penduduk situ. Jumlah penduduknya 22 KK penduduk yang secara administrasi mereka tunduk dan menundukkan diri ke Desa Gosong Telaga Selatan. Buktinya berkali-kali dilaksanakan pilkada, pileg, dan kemudian pilpres. Mereka itu memilih atas nama penduduk Aceh Singkil. Nah, jadi nggak pernah mereka tercatat sebagai penduduk Banduamas, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Itu penting. KTP yang mereka punya pun KTP Gosong Telaga Selatan. Ini mempertegas bahwa sudah berkali-kali agenda negara dibuat, pileg, pilpres, dan pilkada, itu mereka memilih atas nama pemilih Aceh Singkil, bukan pemilih Sumatera Utara. Hanya saja karena daya tarik bisnis kelapa sawit, sekitar 20 tahun yang lalu, penduduk dari Mangkir Ketek itu berjumlah 22 KK berpindah ke daratan Gosong Telaga Selatan. Setelah mereka tempati daratan ini, mereka pun profesinya udah bertambah. Tadinya hanya nelayan, sekarang adalah juga pekebun kelapa sawit dan merangkap sebagai peternak kerbau. Khusus kerbau ini ada satu hal yang penting. Setelah ternaknya banyak, nisabnya udah tercapai, katakanlah 40 ekor, mereka bayar zakat. Zakat ternak mereka itu semuanya dibayarkan kepada mustahik ya, penerima zakat yang ada di Gosong Telaga. Nggak pernah mereka bayarkan zakat ternaknya itu ke Banduamas. Kemudian sepanjang sejarah Aceh Singkil ada dan Sumatera Utara ada, belum pernah sekalipun pejabat tingkat bupati, apalagi gubernur dari Sumatera Utara yang berkunjung ke tempat ini. Karena mereka berpikir buat apa berkunjung, karena itu bukan wilayah mereka. Tetapi kalau kita cari data di Google yang menarik, terutama di Meta AI, dia beritahu Bupati Aceh Singkil sering berkunjung ke pulau ini, membuat gapura dan membuat tugu selamat datang. Ya, itu dia. Yang juga penting bahwa antara nelayan Barus, Sumatera Utara, dan Gosong Telaga itu sampai saat ini rukun-rukun saja saat melaut. Tidak pernah ada bentrok. Ya. Artinya kawasan ini 2 nelayan bisa mendapatkan ikannya, baik Singkil maupun Sumatera Utara tanpa pernah bentrok. Tetapi ada satu, ketika nelayan Sumatera Utara datang ke Gosong Telaga Selatan, itu mereka mengambil damar. Damar itu tujuannya tahu untuk menambal bocor-bocor bot, perahu, atau kemudian speedboat.
Nah, ketika mereka mengambil itu dikenakan pajak damar namanya. Masyarakat Mangki itu mengenakan pajak damar dan itu dibayar selalu oleh nelayan Sumatera Utara. Itu dari situ kelihatan bahwa pulau itu atau daratan Gosong Telaga Selatan adalah wilayah yang ditumbuhi damar, dan damarnya ketika diambil nelayan Sumatera Utara harus membayar pajaknya di sana. Itu secara turun-temurun sudah seperti itu. Kemudian di pulau-pulau tersebut sampai saat ini ada namanya Pulau Panjang. Di Pulau Panjang itu ditanam kelapa dengan sangat rapi, itu menandakan ada pekebun yang menanamnya dan dirawat. Kemudian pulau-pulau tadi ini secara turun-temurun disewakan oleh pemilik pulau. Ya, pemilik pulau ini namanya Raja Uda. Raja Uda ini punya anaknya Raja Daud. Raja Daud punya anak lagi namanya Tengku Fadli, adalah orang generasi ketiga yang saat ini menyewakan pulau-pulau tersebut kepada orang Tapanuli. Jadi orang Tapanuli itu nyewa pulau yang ada pemiliknya. Pemiliknya tadi saya ulang lagi, orang Bakongan dari Aceh Selatan, itu menunjukkan lagi-lagi itu adalah wilayah Aceh Singkil. Jadi dari fakta-fakta yang ada, baik karena fakta administratif pilkada, pileg, dan pilpres, itu mereka memilih sebagai warga Singkil. Kemudian ketika nelayan Sumatera Utara datang mengambil damar ke daratan Gosong Telaga Selatan, mereka dikenakan pajak, bayar pajak damar, mereka bayar. Tapi di laut tidak pernah bentrok karena memang selama ini mereka rukun-rukun saja. Saya pikir fakta-fakta itu semakin memperkuat bahwa 4 pulau itu adalah wilayah Singkil. Dan perlu juga kita ingat bahwa dalam sejarah Aceh dengan Sumatera Utara itu Sumatera Utara itu 3 kali masuk menjadi wilayah Aceh. Saya ulang ya, Sumatera Utara 3 kali masuk menjadi wilayah Aceh. Sebaliknya Aceh pernah sekali menjadi wilayah Sumatera Utara. Pertama kali adalah Sumatera Utara masuk wilayah Aceh pada saat kerajaan Samudra Pasai. Itu salah satu kawasannya Deli Serdang, sampai ke Deli Serdang itu adalah luasan kerajaan Samudra Pasai. Yang kedua, ketika ekspansi kerajaan Aceh oleh Iskandar Muda abad 16-17 ya, itu wilayah Aceh sampai ke Tiku Sumatera Barat, sampai ke Malaka di Malaya, di Malaysia. Otomatis seluruh Sumatera Utara itu adalah wilayah Aceh tadinya. Kemudian jangan lupa pada saat Daud Bureh menjadi gubernur jenderal, itu gubernur jenderal militer, itu kedudukannya adalah gubernur jenderal Aceh, Langkat, dan Tanah Karo. Itu menunjukkan bahwa ada 2 kabupaten yang ada di Sumatera Utara menjadi bagian dari Aceh. Nah, jadi 3 kali wilayah Sumatera Utara itu justru menjadi wilayah Aceh. Sekali kemudian wilayah Aceh menjadi wilayah Sumatera Utara sehingga terjadilah pemberontakan DITII dan kemudian diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 56 itu, 1956. Itu juga yang jadi dasar dalam MOU Helsinki, batas Aceh merujuk pada 1 Juli 1956 yang kemudian disebut-sebut oleh Pak JK kemarin. Saya pikir dari fakta itu sudah sangat lengkap bahwa Aceh 4 pulau itu adalah betul-betul tadinya Pulau Aceh. Akhirnya kita ini kalau kita lihat waktu 3 jam lebih sedikit, Pak Munawar ya. Jadi diskusi perdana dialog Sago TV yang luar biasa ini. Dan dihadiri oleh 9 narasumber dengan beragam latar belakang. Mulai dari DPR, mantan juru runding GAM, ada guru besar dari kampus, ada aktivis LSM, ada jurnalis, ada pakar ada sosiolog, dan yang terakhir ada netizen juga. Ini luar biasa kehadiran dialog kita pertama. Jadi ini saya rasa kita merasakan bahwa isu ini bukan isu soal tanah dan pulau juga ya, bahwa ini adalah soal bagaimana bentuk kepedulian kolektif orang Aceh, terutama dengan nilai-nilai keacehannya untuk merespon isu-isu seperti ini. Dan kita berharap 4 pulau ini dapat tuntas, dan sepertinya celah-celah tuntas itu sudah mulai terlihat ya. Dan energi yang kita bangun hari ini juga luar biasa, optimisme terhadap selesainya kemelut dari sengketa pulau ini. Jadi tentu dengan banyak persoalan-persoalan lain juga yang muncul tadi, dan kita berharap persoalan-persoalan itu juga harus bisa tuntas ya.
Dan tadi secara khusus Pak Amrizal juga menitip pesan khusus juga ke Pak Nasir ya. Jadi ada banyak hal juga yang sepertinya ini ada konflik regulasi atau apapun namanya yang mengarahnya adalah soal Aceh. Jadi ke depan bagaimana itu dapat dituntaskan. Dan terakhir Ibu Bapak, ini sudah mau azan, jangan lupa like, subscribe dan share channel sagodtv.com dan baca beritanya di www.sagodtv.com. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih sekali lagi saya akhiri. Terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa ini. Ini betul-betul kehadiran dapat memberi pencerahan kepada kami. Terima kasih Bang Nasir. Terima kasih Bang Munawar, Bu Rehal Fajri, Bang Adi Warsidi, Prof Azhar Shah, luar biasa. Ini partner diskusi saya ini. Munculnya diskusi ini karena Pak Sahlan ini. Dan terima kasih senior Bang Risman Ar-Rahman, netizen kita. Terima kasih kepada semuanya. Dan ada Husaini ND, redpel.sagodtv.com, ada Maop, Muhajir, host Sago TV. Ini ada anak muda kita juga, host Sago TV, Mukamil. Ya, beliau khusus hostnya bahasa Inggris, Pak Nasir. Masih muda, alumni Mudi Mesra, nggak sekolah SMA, tapi bahasa Inggris. Hostnya khusus kolom bahasa Inggris. Terima kasih Bang Kamil dan kru Sago TV juga. Terima kasih. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.